Episode 33 Aku bisa melihat segalanya. Bibir Guku bergerak, tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Long Bing meletakkan senjatanya dan berjalan keluar sambil memegang lengan Xia Feng. Gu Dingshan ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, "Nona, silakan tinggalkan nama Anda." Long Bing berhenti, tatapannya dingin. "Gu Dingshan, aku punya nasihat untukmu. Jika kau berhenti sekarang, kau masih punya kesempatan untuk menjalani masa tuamu dengan tenang. Jika kau terus keras kepala, nasibmu akan lebih buruk daripada Huang Yihu." HMPH. Gu Dingshan mendengus dingin. Itulah jawabannya. Long Bing membawa Xia Feng keluar ruangan dan menuju pintu keluar jalan aman. Xia Feng bertanya, "Mengapa kamu di sini?" "Jangan kira aku datang ke sini khusus untuk menyelamatkanmu," kata Long Bing. "Masalah itu mulai terungkap, dan Anina bersikeras terbang untuk menemuimu, jadi aku membawanya ke sini. Aku datang ke sini ketika tahu kau ada di sini. Bahkan sebelum aku tiba, aku melihat banyak mobil polisi bergegas ke sini. Mengingat kemampuanmu membuat masalah, aku tahu kau dalam masalah. Jadi, disinilah aku." Xia Feng tersenyum pahit. "Bukannya aku ingin membuat masalah, tapi keluarga Gu tidak mau melepaskanku. Mereka sudah merencanakan sesuatu untuk membunuhku. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan mereka membantaiku. Kan? Aku tahu. Itulah kenapa aku membantumu. Kalau tidak, aku tidak akan melakukannya." Long Bing memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Xia Feng mengganti topik pembicaraan. "Di mana Anina?" "Di dalam mobil di luar," kata Long Bing. Mereka segera sampai di pintu. Kejia mengulurkan tangan dan membukanya. Xia Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti. Long Bing bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak pergi?" "Aku melewatkan seseorang." Xia Feng teringat Dani, pembunuh yang mengerikan itu. Dani telah mengatakan di telepon bahwa dia akan datang, tetapi sampai sekarang, dia belum melihatnya. "Apakah kau sedang membicarakan pembunuh itu?" Reaksi Long Bing juga cepat. Xia Feng tidak berkata apa-apa, tatapannya melewati pintu darurat dan langsung mencapai gedung tinggi di seberangnya. Jendela dan balkon melintas di mata kirinya. Akhirnya, tatapannya tertuju pada atap gedung di seberang. Sosok gelap yang berjongkok di atap tiba-tiba menarik perhatiannya, bersama dengan senapan runduk. "Awas!" Xia Feng berteriak, tiba-tiba berbalik dan menghempaskan diri ke arah Long Bing, membuatnya jatuh bersamanya. Saat mereka jatuh, percikan api dan pecahan ubin berjatuhan dari koridor darurat, menghantam mereka dengan rasa sakit yang membakar. Wajah Long Bing memucat. Jika ia terlambat sepersekian detik saja, Xia Feng tidak hanya akan terbunuh, tetapi ia juga akan tertusuk peluru dari senapan runduknya. Xia Feng tidak berhenti. Ia melingkarkan kakinya di pinggang Long Bing dan berguling ke samping lagi. Boom! Bunyi dentuman teredam lainnya saat ubin di koridor darurat retak lagi. Peluru yang memantul menghantam dinding, meninggalkan beberapa lubang peluru di dinding. Kejia membanting pintu hingga tertutup. Peluru lain merobek pintu, meninggalkan kawah seukuran kepalan tangan. Keji nyaris terkena, dan dengan ketakutan, ia berbaring tengkurap di tanah di samping pintu, menolak untuk bergerak. "Lepaskan borgolku," raung Xia Feng. Long Bing mengeluarkan kuncinya dan membuka borgol Xia Feng, lalu berteriak ke headsetnya, "Tutup pintu keluar gedung di seberang segera, cepat!" "Mana senapan rundukmu?" Xia Feng melempar borgolnya. Long Bing berkata, "Ada di bagasi mobil di luar." Xia Feng tiba-tiba berdiri dan bergegas ke pintu. Long Bing bertanya dengan cemas, "Apa kau mencoba mengakhiri hidup?" Namun Xia Feng sudah membuka pintu dan bergegas keluar. Bukannya ia putus asa, melainkan ia melihat penembak jitu itu menyarungkan senjatanya dan bersiap mundur. 3 tembakan meleset dari sasaran, situasi yang sangat berbahaya bagi penembak jitu dalam posisi terbuka seperti itu. Meskipun Xia Feng belum sempat melihat wajah penembak jitu itu dengan jelas, ia sudah yakin bahwa penembak jitu itu adalah Dani. Saat Xia Feng bergegas keluar dari pintu darurat, Long Bing dengan berani juga bergegas keluar. 2 kendaraan komersial Hongqi, yang dirancang khusus dan anti peluru, terparkir di pinggir jalan. Saat Xia Feng bergegas menuju kendaraan komersial Hongqi, pintu kedua kendaraan sudah terbuka, dan 5 agen berjas hitam sudah bergegas menuju gedung di seberang, bersenjata lengkap. "Mana pistolnya?" Xia Feng tidak tahu di mobil mana senapan runduk modifikasi itu berada, tetapi ia sudah melihat Anina. Ia berjongkok di bawah sofa belakang kendaraan komersial Hongqi pertama, memegangi kepalanya, tampak gugup. Long Bing berlari ke kendaraan komersial Hongqi pertama, membuka bagasi, dan mengeluarkan sebuah kotak plastik rekayasa. Xia Feng meraih kotak itu, tetapi Long Bing menahan tangannya. "Biar aku saja. Ini milikku." Sambil berbicara, Long Bing sudah membuka kotak itu dan dengan ahli merakit komponen-komponen senapan runduk. "Kalau begitu berikan aku pistol," kata Xia Feng. Long Bing menjawab, "Tetap di sini. Hidupmu penting bagi negara ini." "Kau?" Xia Feng sangat marah.
Ini jelas merupakan kesempatan untuk membunuh Dani, tetapi Long Bing tidak mau memberikannya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Long Bing telah merakit senapan runduk dan, sambil membawanya, bergegas menuju gedung di seberang. Xia Feng mencoba mengejar, tetapi menyadari ia bahkan tidak punya garpu, ia tiba-tiba berhenti. Sialan, kau terus bilang aku konsultan biru 101, tapi kau bahkan tidak mau memberiku pistol. Konsultan macam apa aku ini? Xia Feng menendang ban dengan marah. Kemudian, tatapannya beralih ke gedung di seberang jalan, tetapi setelah melirik sekilas, ia kehilangan Dani. Hati Xia Feng mencelos. Kemampuan Dani ini jelas di luar bayangannya. Anina keluar dari mobil, masih ketakutan, dan bertanya, Lukas, kau baik-baik saja? Xia Feng menariknya turun dan berjongkok di samping ban. Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku takut, tapi aku tidak terluka. Anina memeluk leher Xia Feng, menempelkan wajahnya ke wajah Xia Feng. Xia Feng menepuk punggungnya dengan lembut, menenangkannya, tidak apa-apa. Jangan takut. Penembaknya sudah kabur. Bisakah kita menangkapnya? Tanya Anina, masih gugup. Xia Feng tahu betul bahwa Dani mustahil ditangkap, tetapi ia berkata, kuharap begitu. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, Long Bing baru saja bilang ada kemajuan dalam masalah itu. Bagaimana situasinya? Anina berkata, aku tidak tahu, tapi aku sudah menyelesaikannya di sini. Aku sudah menyelesaikan rencanaku. Tapi bukan itu alasanku bergegas menemuimu. Itu karena, aku merindukanmu. Pinggang Xia Feng terasa sakit entah kenapa. Di rumah Xia Feng. Kau bilang pria yang mencoba menculik Xia Sui dan menikam pengawalmu bernama Dani? Long Bing menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Bagaimana kau tahu itu? Xia Feng berkata, saat pesta koktail, aku mencuri ponsel Gukuwu dan menggunakannya untuk menghubungi Dani dan memastikan identitasnya. Long Bing kemudian berkata kepada Kejie, yang berdiri di pintu, pergi, cari tahu identitas pria ini. Aku ingin semua informasinya. Kejie mengangguk dan pergi. Orang itu bukan orang biasa. Dia lolos dari kepungan kita dalam waktu kurang dari 5 menit. Dia sangat berbahaya. Dia harus mati, kata Long Bing. Xia Feng berkata, kalau kau memberiku senapan runduk, aku mungkin bisa membunuhnya. Kapan aku bisa mendapatkan senapan? Begitu kau resmi bergabung dengan Biru 101, aku akan memberimu senapan. Senapan apapun yang kau mau. Xia Feng tersenyum kecut dan menolak senapan itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa menemukan penembak jitu itu? Dan yang kau sebutkan? Long Bing menatap Xia Feng dengan tenang. Xia Feng berkata, intuisiku, dan penglihatanku sangat bagus. Aku bisa melihat banyak hal dalam gelap, dan aku bisa melihat cukup jauh. Itulah mengapa kita bertemu di Macau. Xia Feng tahu bahwa Long Bing bukan orang bodoh. Bahkan tanpa ia katakan, ia sudah bisa menebak bahwa penglihatannya jauh. Kalau tidak, ia tak akan bisa menemukan penembak jitu itu. Dalam situasi ini, daripada mencoba menipunya dengan alasan lain, lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Bahkan yang samar sekalipun. Seberapa jauh kau bisa melihat? Xia Feng berpikir sejenak. Mungkin beberapa ratus meter. Jika ada pantulan cahaya, seperti dari teropong penembak jitu, aku bisa melihat cukup jauh. Penjelasan ini masuk akal. Bahkan dalam kegelapan, kota itu penuh dengan cahaya. Teropong penembak jitu kemungkinan akan membiaskan cahaya dari arah tertentu, memungkinkannya untuk melihatnya. Long Bing terdiam sejenak sebelum berkata, kau bisa mengerjakan komponen ultra presisi. Yang sebenarnya membuktikan penglihatanmu sangat baik. Mungkin kau harus menguji penglihatanmu untuk melihat seberapa jauh jangkauannya. Xia Feng mengangkat bahu. Aku tidak ingin menjadi kelinci percobaan. Jangan bicarakan penglihatanku lagi. Mari kita bicarakan kejadian itu. Ia tak bisa menghindari kecurigaan orang lain, tetapi ia bisa mencegah orang lain memahami kemampuannya. Sederhana saja jika ia tak mau, tak seorang pun bisa memaksanya melakukan apapun. Contoh sederhananya, ia sebenarnya bisa melihat dengan jelas pada grafik mata pada jarak 4 km. Tetapi jika Long Bing memegang grafik itu, ia akan menyatakan bahwa ia tak bisa melihat dengan jelas pada jarak 50 meter, dan Long Bing tak punya cara untuk memverifikasi ucapannya. Begini, aku sudah memberitahu Tuan Xi tentang proposalmu, dan Tuan Xi sudah mendiskusikannya dengan para petinggi. Mereka bilang akan memberimu 500 juta yuan, tetapi kau tak perlu mengembalikannya. Mereka menginginkan saham 50%. Long Bing mengalihkan pembicaraan ke bisnis. Bagaimana dengan tanahnya? Tanya Xia Feng. 100 hektar, di pinggiran kota. Mereka bisa memberimu itu, tetapi jika kau tak punya uang, mereka akan menambahkan 20% lagi, sehingga totalnya 70%, kata Long Bing. Xia Feng terkekeh. Mereka benar-benar penuh perhitungan. Mereka menguasai 70% saham, jadi mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Wewenang orang itu pasti lebih besar daripada wewenang saya.
Saya harus meminta izinnya untuk semua yang saya lakukan. Dan jika terjadi kesalahan, saya yang akan disalahkan. Benarkah? Longbing berkata, saya tidak tahu tentang hal-hal seperti ini. Saya bukan pengusaha, jadi saya tidak familiar dengan hal-hal seperti ini. Saya hanya tahu Anda memiliki 30% tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, jadi Anda sudah untung. Bersyukurlah. Tuan Xi bilang selama Anda setuju, kita akan pergi ke Kyoto untuk menandatangani kontrak besok. Xia Feng berkata, katakan pada Tuan Xi bahwa saya tidak menginginkan pinjaman atau uang siapapun. Saya punya uang, dan saya tidak menginginkan tanah itu secara cuma-cuma. Saya akan membelinya. Saya tidak ingin orang lain ikut campur dalam perusahaan saya. Longbing terkejut. Membangun perusahaan seperti itu, ditambah membeli tanah dan biaya lainnya, kau bahkan tidak bisa membayangkannya tanpa 700 atau 800 juta. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Xia Feng tersenyum dan berkata, aku menang saat bermain kartu dengan Gu Dingshan. Longbing memelototi Xia Feng. Bukankah uang itu palsu? Dan itu di bawah kendali polisi. Xia Feng berkata, jika itu asli, aku pasti sudah mentransfernya sejak lama. Jika aku tahu, aku tidak akan menyelamatkanmu. Seharusnya aku menangkapmu. Longbing tampak sedikit tidak senang. Xia Feng berkata, Gu Dingshan dan Raja Judi Makau, He Jiaying, bersekongkol untuk menjebakku. Bukankah aku seharusnya makan daging yang diantarkan ke rumahku? Jika aku menang, mereka akan memanggil polisi. Jika aku kehilangan segalanya, siapa yang peduli? Longbing terdiam sejenak sebelum berkata, aku akan berpura-pura tidak tahu tentang ini. Jika Tuan Xi atau orang lain bertanya dari mana uang itu berasal, bagaimana kau akan menjelaskannya? Xia Feng tersenyum. Aku pinjam dari Shen Tianyin. Boleh? Baiklah, aku akan menghubungi Tuan Xi sekarang. Bersiaplah. Kita akan ke Kyoto besok. Cepat atau lambat kau harus bertemu untuk urusan seperti ini. Longbing berdiri dan berjalan keluar. Xia Feng berkata, sudah malam. Kau bisa tinggal di sini. Tidurlah di kamar Xiao Sui. Longbing terdiam, tapi hanya sesaat. Lalu ia membuka pintu dan keluar. Saat Longbing pergi, Anina menjulurkan kepalanya keluar dari kamarnya. Lukas, kita harus membahas lamarannya. Xia Feng. Ruangan itu dipenuhi aroma samar, remang-remang, dan dihuni oleh seorang wanita Jerman bertubuh tinggi besar, setinggi 1,85 meter. Lamaran itu tergeletak di meja samping tempat tidur, di tempat yang sangat tersembunyi. Anina tidak lagi mengenakan piyama pakaian anak-anak pemberian Xia Sui yang konyol, melainkan gaun tidur putih tipis yang modis. Cahaya menerobos masuk, nyaris tak menutupi fitur-fitur vitalnya, memperlihatkan sekilas samar namun memikat. Area dadanya paling terlihat, memancarkan aura yang hidup, hampir seperti aslinya. Dan pinggulnya yang montok dan kencang, lekuk tubuhnya yang sempurna, dewasa, dan memikat. Xia Feng tahu segalanya tentang Anina, tetapi menghadapinya sekarang, ia tak bisa mengendalikan pikirannya, membiarkan imajinasinya liar. Ia tak bisa menahan reaksi tubuhnya, dan itu sangat intens. Anina tersenyum manis, dan ia berbaring telentang di tempat tidur, tampak sangat lembut. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi itu adalah petunjuk yang kuat sudah waktunya baginya untuk membahas rencana itu secara mendalam. Xia Feng berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Ia menarik napas dan berbisik, Anina, ada sesuatu yang aku tak yakin harus kukatakan. Tapi, aku tak tahu apakah aku bisa memberimu cinta dan takdir yang kau inginkan. Mungkin ini cara yang salah untuk kita. Namun Anina mengangkat lengannya dan menutup mulut Xia Feng dengan jari telunjuknya. Penampilanmu telah mengubah hidupku. Aku tunawisma sekarang. Aku tak bisa mengendalikan masa depan, dan aku tak ingin memikirkannya. Aku seorang intuisionis. Aku percaya pada intuisiku. Kau malaikatku. Mengikutimu akan membawaku kebahagiaan yang kubutuhkan. Sama seperti sekarang, aku bersamamu, dan aku bahagia, sangat bahagia. Bagiku, itu sudah cukup. Apa sih intuisionisme itu? Pikiran Xia Feng tak lagi mampu merenungkan pertanyaan filosofis ini, karena Anina telah menarik kepalanya ke bawah untuk menikmati kelezatan bibirnya. Bahkan, Anina telah menjelaskan dengan bahasa tubuhnya apa arti intuisi. Ia tak peduli status, masa depan, hal-hal hampa dari keberadaan dan masa depan. Ia hanya peduli pada perasaannya saat itu. Bersama Xia Feng, ia bahagia dan nyaman. Ia memiliki semua yang dimiliki Xia Feng, dan itu sudah cukup. Intuisionisme. Ini tampaknya menjadi satu-satunya kriteria filosofis untuk menentukan apakah seorang kekasih benar-benar luar biasa. Dengan gerakan tiba-tiba dan keras, gaun tidur Anina robek, memperlihatkan sebagian besar tubuhnya yang montok tepat di bawah pinggang. Anina berkata dengan marah, sialan, aku baru membelinya kemarin. Xia Feng menahan tawa. Di mana kamu membelinya? Tahu bao, 20 yuan. Alis Anina sedikit berkerut. Aku baru memakainya untuk pertama kali. Bolehkah aku menukarnya?
Berapa nilai tukar gaun tidur yang kamu beli seharga 20 yuan? Aku akan membelikanmu yang baru nanti. Kamu tidak punya pengalaman berbelanja di Taobao, jadi mudah untuk membeli barang seperti itu. Xia Feng menceramahinya, tetapi ia merasa sedikit frustrasi. Mengapa ia membicarakan gaun tidur 20 yuan saat ini? Namun, Anina tampak bersemangat dan gembira. Kalau begitu belikan aku seragam sekolah, seragam polisi, dan ya, seragam perawat dan tentara wanita juga. Beberapa kerutan terbentuk di dahi Xia Feng. Gaun tidur 20 yuan itu jatuh diam-diam ke tanah, di tempatnya. Sebuah rencana kosong muncul di depan mata Xia Feng, dan dia menyelidikinya, menemukan celah dan mengisinya. Dipengaruhi oleh Anina, Xia Feng merasa ia sendiri telah menjadi seorang intuisionis. Di luar kompleks perumahan, di atas mobil anti peluru berbendera merah yang terparkir di pinggir jalan, Kepala Seksi Long, Kejie menyerahkan laptop militer kepada Long Bing. Ini informasi yang kutemukan tentang Dani. Tatapan Long Bing beralih ke layar laptop, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ini, layar laptop menampilkan berkas seorang anak berusia 8 tahun, dan anak ini sudah meninggal. Cap kematian di pojok kanan atas berkas itu sangat mencolok. Keji berkata, anak ini diadopsi oleh Gu Dingshan 20 tahun yang lalu. Usianya baru 4 tahun saat itu. Kemudian, Gu Dingshan bangkit dengan pesat, dan anak ini meninggal secara misterius. Jenazahnya dikremasi di tempat setempat. Saya baru saja menelepon dan bertanya, dan ada batu nisan di pemakaman itu. Long Bing mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Kepala Seksi Long, Xia Feng bilang pembunuhnya adalah Dani. Bagaimana mungkin seorang anak yang sudah meninggal selama 16 tahun menjadi pembunuh? Keji berkata, dia pasti salah. Kalau begitu, nama Dani ada di ponsel Gukuwu. Bagaimana kau menjelaskannya? Tanya Long Bing. Keji berpikir sejenak. Mungkin itu orang asing dengan nama yang sama. Namun Long Bing menggelengkan kepalanya. Gu Dingshan memulai karirnya di dunia bawah, tangannya berlumuran darah. Dia tidak pernah melakukan pekerjaan kotor itu sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk melakukannya untuknya. Jika seorang pembunuh yang sudah mati melakukannya untuknya, siapa yang akan tahu? Maksudmu? Keji berkata dengan terkejut. Gu Dingshan sengaja memalsukan kematian anak itu, diam-diam melatihnya menjadi pembunuh berdarah dingin? Itu hanya tebakanku. Long Bing menutup laptopnya. Bawa 2 orang ke pemakaman dan gali kubur anak itu. Bagaimana jika ada tulang? Kalau begitu, ambil sampel dan lakukan tes DNA. Tatapan Long Bing dingin. Dia berani membunuh Xia Feng di depannya. Siapapun pembunuh ini, dia harus mati. Di tengah malam, hujan tiba-tiba turun, tetesan airnya yang dingin berjatuhan di jendela dan atap, menimbulkan suara yang halus. Angin bertiup, tetapi tak mampu menghilangkan rasa dendam dan kebencian yang bergolak di dalam klub pahlawan. Tiba-tiba, Gu Dingshan menjatuhkan teko tanah liat ungu yang tak ternilai harganya. Teko coklat itu pecah berkeping-keping, menumpahkan teh oolong berkualitas upeti di dalamnya. Sialan! Bahkan Raja Judi Makau pun tak mampu membuat anak itu bangkrut, padahal dia menang 1 miliar dari kita. Kejadian ini bagaikan ludah penuh dahak yang diludahkan ke wajah Gu Dingshan, membuatnya mual. Gu Kuwu berkata hati-hati, aku tak pernah mengerti bagaimana Xia Feng bisa mentransfer begitu banyak uang dalam waktu sesingkat itu. Jika Sulang bertindak lebih cepat, kita pasti bisa mencegat uang itu. Gu Kewen berkata, ayah, kakak, bukankah sudah jelas? Itu wilayah Shen Tutianyin, dan dia pasti membantu mentransfer uangnya. Wanita pengoda itu benar-benar menyebalkan. Kalian tergila-gila padanya, tapi dia terobsesi dengan laki-laki itu. Kalau aku ingat betapa bahagia dan manisnya dia saat berdansa dengan Xia Feng di lantai dansa, aku jadi kasihan. Gu Kuwu mencibir, aku tidak mencintainya, aku mencintai grup Wan Xiang. Apa yang tidak bisa kumiliki, tidak bisa didapatkan orang lain. Keluarganya lebih kaya daripada keluarga kita, dan dia tidak punya kalian di hatinya. Kurasa terlalu sulit mendapatkan wanita seperti itu. Gu Kewen tidak optimis Gu Kuwu bisa menikahi Shen Tutianyin. Jangan berdebat lagi, kata Gu Dingshan dengan marah, kita kesampingkan dulu Shen Tutianyin. Kita urus orang ini dulu, baru kita lanjutkan ke hal lain. Gu Kuwu dan Gu Kewen terdiam. Gu Dingshan mencibir, aku tidak habis pikir bagaimana anak miskin dari lokasi konstruksi bisa tiba-tiba menjadi begitu kaya dan begitu sulit dihadapi. Apa dia reinkarnasi Raja Kera? Gu Kuwu berkata, ayah, kurasa Xia Feng tidak sesulit itu. Wanita itu yang bikin onar. Kita harus berhati-hati dengannya. Maksudmu wanita yang mengaku dari Biro Keamanan Nasional? Gu Dingshan juga terkesan dengan Long Bing. Itu dia. Teringat gagang pistol pemberian Long Bing, Gu Kuwu tak kuasa menahan rasa benci. Gu Dingshan berpikir sejenak. Aku akan menyuruh seseorang menyelidiki setelah kita kembali ke Kyoto. Selama kita tahu latar belakangnya, menghadapi wanita seperti dia tidak akan sulit. Oh, begitu. Gu Kewen tiba-tiba teringat sesuatu.
Aku penasaran apa yang terjadi dengan Dani. Seharusnya dia bertindak malam ini, tapi belum ada tanda-tanda dia. Guku berkata, setelah Xia Feng dibawa pergi oleh wanita itu, aku menelepon Dani, tapi ponselnya mati. Dani hanya mematikan ponselnya saat sedang beraksi. Gu Dingshan mencibir. Mungkin dia punya kejutan untuk kita. Saat itu, cahaya di dekat jendela tiba-tiba meredup. Gu Dingshan, Guku, dan Guku menyadarinya. Dan saat mereka menoleh, pintu terbuka. Seorang pemuda berjas hujan masuk, membawa sebuah koper hitam berbentuk persegi panjang. Ternyata Dani, seorang pria yang telah meninggal selama 16 tahun. Ia tampak seperti mayat hidup yang baru saja merangkak keluar dari kubur, memancarkan aura dingin. Tatapannya bahkan lebih dingin, bukan manusia. Bagaimana? Gu Dingshan sudah lama terbiasa dengan sikap dingin Dani. Dani meletakkan kotak berisi senapan runduk di tanah. Gagal. Hah? Dani, kau gagal bahkan setelah mencoba? Gu Kewen tampak terkejut. Gu Kuwu bertanya dengan cemas, katakan padaku, apa yang terjadi? Dani melepas jas hujannya dan melemparkannya ke tanah. Sebelum wanita itu membawanya keluar dari lorong keamanan hotel, aku sudah mengunci lorong itu. Aku menunggu kesempatan untuk menembaknya. Dalam situasi ini, bahkan seorang pembunuh selevelku pun tak bisa lolos dari tembakan penembak jituku. Karena selama dia berada dalam pandangan dan jangkauanku, aku hanya butuh 3 detik, termasuk waktu peluru di udara, untuk membunuhnya. Namun, saat pintu terbuka, dia benar-benar merasakan kehadiranku. Saat itu, aku sudah menarik pelapuknya, tetapi dia masih menghindar. Dia tidak hanya menghindar, dia juga mendorong wanita itu menjauh. Kalau tidak, bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, aku masih bisa membunuhnya. Inilah yang terjadi, inilah hasilnya. Tetapi Gu Dingshan, Gu Kuwu, dan Gu Kewen tak percaya. Dani membuka kotaknya, memperlihatkan bagian-bagian senapan penembak jitu di dalamnya. Ia melanjutkan, senjata saya adalah senapan runduk M200 yang digunakan oleh pasukan khusus AS. Jangkauan efektifnya 2.300 meter, dan titik bidik saya berjarak 2 km dari pintu. Peluru senapan runduk ini melesat dengan kecepatan 1 km per detik, jadi saya hanya butuh 3 detik untuk membunuhnya. Nyatanya, saya berhasil. Semuanya berjalan sesuai rencana, sempurna, tapi saya gagal. Bagaimana dia bisa merasakan kehadiranmu? Penjelasan Dani sangat profesional, tetapi Gu Kuwu masih tidak percaya bahwa Xia Feng benar-benar merasakan kehadiran Dani dari jarak sejauh itu, dan bahkan menghindar sebelum peluru melesat. Dani terdiam sejenak sebelum berkata, aku juga tidak tahu, tapi aku punya firasat saat itu. Sangat aneh. Aku merasa saat pintu terbuka, dia seperti melihatku. Gu Dingshan tertawa tak jelas. Dani, kau bercanda? Malam-malam, kau berada 2000 meter jauhnya dan kau bersembunyi. Bagaimana dia bisa melihatmu? Dani menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi aku tahu dia orang yang sangat menakutkan. Gu Kewen berkata dengan nada kesal. Dani, apa-apaan ini? Kau hanya ingin meningkatkan ambisi orang lain dan menghancurkan gengsimu sendiri. Kapan kau jadi pengecut seperti ini? Dani menatap Gu Kewen, tanpa emosi di matanya. Kewen, kau tahu aku bukan orang yang takut mati. Aku hanya ingin memberitahumu apa yang kutahu agar kau bisa membuat penilaian yang tepat. Seseorang yang bahkan aku tidak bisa bunuh. Begitu matanya merah, konsekuensinya tak seperti yang kau bayangkan. Gu Dingshan berkata dengan dingin, kau ingin aku mempertimbangkan apakah pantas membunuhnya, kan? Dani tidak berbicara, hanya mengangguk. Sebelum Gu Dingshan sempat berkata apa-apa, Gu Kewen menyela dan berkata, lepaskan dia? Mustahil. Anak itu mencuri patenku dan tak hanya menguasai pasar luar negeri perusahaanku, tapi juga menguasai pasar domestik. Bagaimana mungkin aku menerima semua ini? Yah, meskipun Yuedong Sports adalah perusahaan kecil dan tak layak disebut di Northern Group, anak itu telah mencuri cintaku. Jika bukan karena dia, kakakku mungkin sudah mempersiapkan pernikahannya dengan Shen Tutianyin. Dalam 3 tahun, Vientani Group akan menjadi milik keluarga Gu kita. Bagaimana kita menghitung kerugian ini? Dan apa yang terjadi malam ini? Ayahku tak hanya kehilangan muka, tapi juga memenangkan 1 miliar dari kita. Gu Dingshan terdiam beberapa saat sebelum berkata, kalau kau tidak menembak, masalah ini mungkin masih ada jalan keluarnya. Tapi kau sudah menembak. Orang itu pasti akan menebak kita yang melakukannya. Mengingat kepribadiannya, dia pasti tak akan membiarkan ini begitu saja. Jika kita berhenti sekarang, saat dia semakin kuat, kitalah yang akan mendapat masalah. Gu Kuwu juga berkata, dan juga, Dani, kau pernah menculik adik perempuannya dan membunuh pengawalnya. Orang itu sangat menghargai adiknya, dan dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Situasi kita seperti anak panah yang melesat dari busur, tanpa jalan kembali. Kebencian itu rumit sekaligus sederhana. Terkadang, satu kata yang tidak menyenangkan dapat membuat 2 orang yang akrab menghunus pedang, dan terkadang,
Satu langkah tak sengaja di kaki seseorang dapat menyebabkan insiden berdarah. Perseteruan Xia Feng dengan keluarga Gu dimulai karena Liu Ying, lalu karena Shen Tutianyin. Sekarang, kebencian yang terakumulasi telah mencapai titik yang tak terselesaikan. Baiklah, aku mengerti. Aku akan terus membunuhnya. Namun, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh 10 juta dolar, dan aku perlu merekrut beberapa rekan dari luar negeri, kata Dani. Tidak masalah, tapi kau tahu aturannya, kata Gu Dingshan. Dani berkata dengan tenang, aku tahu. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Hujan deras di luar, tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sementara itu, di pemakaman Sun Mountain, sebuah makam tua digali, memperlihatkan sebuah guci. Guci itu terbuat dari marmer putih, dan hujan telah menghanyutkan tanahnya, tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan atau pelapukan. Kejia melompat ke dalam lubang dan membuka tutupnya. Guci itu tidak berisi abu, hanya mainan transformer plastik. Guci itu sudah rusak, kehilangan lengan dan kakinya. Namun, guci itu masih bisa dikenali sebagai Bumblebee, salah satu Autobots. Apa-apaan ini? Kejia melemparkan Bumblebee ke dalam guci dan memanjat keluar. Kuburlah dengan benar, jangan sampai ada yang tahu tanahnya telah diganggu. Dua agen mengikuti, menyekop tanah. Kejia minggir dan menelepon. Di pintu masuk kompleks perumahan, di dalam kendaraan komersial Hongqi, Long Bing menjawab telepon. Ada apa? Kepala Long, tebakanmu benar. Guci itu kosong. Anak yatim piatu yang diadopsi Gu Dingshan sama sekali tidak mati. Suara Kejia terdengar dari telepon. Long Bing berkata, segera keluarkan perintah pembersihan. Suruh petugas kebersihan kita menemukannya dan menghabisinya. Ya, Kejia menutup telepon. Long Bing memejamkan mata, tetapi pikirannya terus memutar ulang kejadian di lorong darurat. Xia Feng tiba-tiba berbalik dan membantingnya ke tanah. Sebuah peluru penembak jitu melesat di atas kepalanya saat itu juga. Xia Feng adalah misteri, di luar pemahamannya. Ding ling ling, ding ling ling, ponsel Xia Feng tiba-tiba berdering, bahkan di tengah jadwalnya yang padat. Siapa yang menelepon selarut ini? Benar-benar pandai memilih waktu yang tepat. Ding ling ling, ding ling ling, Xia Feng meraih ponselnya di meja samping tempat tidur dan, ketika melihat ID penelepon, ia menegang. Itu Shen Tutianyin. Jangan diangkat. Anina memeluk Xia Feng, mata birunya menyala-nyala dengan kelembutan. Ia ingin meluluhkan Xia Feng untuk ketiga kalinya. Jadi bagaimana mungkin ia membiarkan siapapun mengganggunya saat ini? Xia Feng merasa canggung. Haruskah ia menjawab panggilan itu atau tidak? Ding ling ling, ding ling ling. Xia Feng, dengan sekuat tenaga, ia memberi isyarat kepada Anina agar diam, lalu menekan tombol jawab. Ini aku, Tianyin. Kau baik-baik saja? Suara Shen Tutianyin terdengar cemas. Tidak, aku sudah pulang. Xia Feng bingung harus berkata apa. Aku meneleponmu selarut ini untuk memberitahumu bahwa uangnya aman. Aku akan membantumu mendapatkannya melalui bank Swiss, lalu mentransfernya dari rekening perusahaanku ke rekeningmu. Dengan begitu, jika ada yang menyelidiki sumber uang itu, kau bisa bilang itu dariku. Suara Shen Tutianyin terdengar lembut. Ya, terima kasih. Xia Feng merasa sedikit terharu, tetapi juga sedikit bersalah. Ia tidak tahu mengapa. Kalau begitu, kau harus istirahat. Uangnya akan dilunasi besok siang, jadi jangan khawatir. Kau juga harus istirahat. Sampaikan salamku untuk pamanku. Baiklah, aku akan menemuinya nanti kalau ada waktu. Shen Tutianyin menutup telepon. Teleponnya sunyi, tetapi Xia Feng masih menatapnya kosong, pikirannya berpacu. Kenapa aku begitu gugup? Aku sebenarnya merasa seperti ketahuan selingkuh. Kami tidak punya hubungan asmara. Jadi kenapa aku punya perasaan aneh ini? Mungkinkah perasaan yang kurasakan saat pertama kali bertemu dengannya masih membekas di hatiku? Anina tiba-tiba melingkarkan lengannya di leher Xia Feng dan menariknya ke bawah. Dia orang yang berpikir jernih, jadi dia bahkan tidak repot-repot bertanya siapa yang menelepon. Sekali lagi, oke. Suara Xia Feng bergetar. Untuk kedua kalinya, sudah beres. Stempel. Xia Feng ambruk tak berdaya. Anehnya, bayangan Shen Tutianyin masih terbayang di benaknya. Bahkan ketika Anina menciumnya. Meskipun ia konsultan Biro 101, ini adalah kunjungan pertama Xia Feng ke kantor pusatnya. Gedung itu adalah gedung perkantoran tua, tanpa berusia setidaknya 50 atau 60 tahun. Namun, gedung itu sangat berbeda dari bangunan-bangunan pada masa itu karena kokoh, mampu menahan hampir semua tembakan artileri. Mungkin kebetulan, gedung tua berlantai 5 ini juga beralamat 101. Di depan gedung terdapat halaman, dan di belakangnya terdapat taman bermain. Namun, orang-orang yang berlalu lalang di taman bermain itu bukanlah agen dari Biro 101, melainkan sekelompok pria dan wanita lanjut usia berusia 70-an dan 80-an. Saat tiba,
Kesan pertama Xia Feng adalah tempat itu adalah panti jompo, bukan biro misterius. Kau terkejut? Tanya Long Bing santai sambil menuntun Xia Feng menuju gedung tua itu. Xia Feng tersenyum. Aku mengerti. Mungkin itu penyamaran. Baiklah, benar. Karena kau di sini, aku akan mengajakmu berkeliling. Lagi pula, kau kan separuh anggota Biro 101, kata Long Bing. Xia Feng berkata, memang seperti ini tempatnya. Apa yang bisa dilihat di sana? Ikut aku, dan kau akan lihat. Long Bing menuntun Xia Feng masuk ke dalam gedung dan masuk ke lift. Ia mencondongkan tubuh ke papan tombol, melihatnya sekilas, lalu mengetik 6 angka 101.005. Tak seorang pun akan mengoperasikan lift seperti itu. Xia Feng, penasaran, hendak bertanya apa yang sedang dilakukannya ketika lift tiba-tiba mulai bergerak, tetapi bukan naik, melainkan turun. Long Bing melirik Xia Feng dan berkata dengan tenang, lift ini memerlukan verifikasi identitas dan kata sandi untuk mengaktifkan mode siluman. Kalau tidak, kau hanya bisa naik, tidak turun. Lantai atas sebenarnya hanya beberapa staf logistik dan departemen rahasia. Apakah 101.005 kata sandi universal? Tanya Xia Feng penasaran. Long Bing berkata, bukan, itu hanya kata sandiku. Setiap orang punya kata sandinya masing-masing. Kata sandiku 005. Jika kau benar-benar bergabung dengan Biro 101, kau juga akan menerima kata sandi. Dengan kata sandi dan login retina itu, kau bisa masuk ke Biro 101 yang sebenarnya. Ternyata ia hanya mencondongkan tubuh ke papan tombol untuk dipindai dan login melalui retinanya. Xia Feng tersenyum dan berkata, jangan coba-coba meyakinkanku untuk bergabung dengan Biro 101. Kurasa aku hanya akan menjadi konsultan. Apa aku tidak mengabdi pada negaraku sekarang? Identitasku tidak penting. Lift berhenti, pintu terbuka, dan Xia Feng melangkah keluar dengan tidak sabar. Sebuah ruang luas melengkung terlihat, menyerupai bunker yang diperbesar berkali-kali. Ruang itu terbagi menjadi beberapa area, masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Para agen di setiap area melakukan tugas yang berbeda, beberapa mengoperasikan komputer, beberapa menguji senjata, beberapa melakukan pelatihan tempur, beberapa mengoperasikan drone, dan yang lainnya belajar menerbangkan berbagai model pesawat di simulator. Dinding melingkar ruang melengkung itu dihiasi banyak pintu, beberapa di antaranya terbuka, menyerupai kantor. Long Bing menuntun Xia Feng melewati area kerja dan tiba di sebuah pintu. Sebelum Long Bing sempat mengetuk, Xia Feng melihat si Boren duduk di kantornya, bersama seorang pria parubaya berpakaian kasual. Pria itu tampak berusia 40-an, dengan wajah persegi dan penampilan yang mengesankan. Xia, Lei berpikir dalam hati, si Boren tahu aku di sini untuk membahas pabrik militer, tapi dia menahan orang ini di kantornya. Mungkinkah dia juga ada di sini untuk tujuan itu? Long Bing mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Suara si Boren menggema dari kantor, masuk. Long Bing mendorong pintu hingga terbuka dan mengantar Xia Feng masuk. Saat masuk, mereka memberi hormat dengan cepat, tetapi tidak menyapa siapapun di kantor. Xia Feng hendak menyapanya ketika si Boren menyela. Berkata, ayo, Xia Feng, perkenalkan. Ini Tuan Tang Tianlong. Xia Feng tersenyum dan berkata dengan sopan, halo, Tuan Tang. Namun, ia diam-diam bertanya-tanya, Tang, aku ingin tahu apakah dia ada hubungannya dengan Tang Bochuan dan Tang Yuyan? Tang Tianlong berdiri, menjabat tangan Xia Feng, dan berkata dengan sopan, ku dengar Tuan Xia adalah pria yang cakap dan sudah lama ingin bertemu dengannya. Baru hari ini aku berkesempatan. Senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Tuan Tang, Anda baik sekali, kata Xia Feng ragu-ragu. Saya ingin tahu siapa Tuan Tang. Tang Tianlong tersenyum dan berkata, saya bekerja untuk pemerintah. Soal apa pekerjaan saya? Jangan tanya. Xia, Lei tidak bisa melanjutkan masalah ini lebih jauh. Si Boren berkata, Long Bing, pergilah dan lakukan tugasmu. Tidak ada yang bisa Anda lakukan di sini. Long Bing berbalik dan pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Xia Feng, silakan duduk. Si Boren mempersilakan Xia Feng duduk dan pergi ke dispenser air untuk menuangkan segelas air matang. Xia Feng berdiri dan mengambilnya. Bosi, jangan terlalu sopan. Katakan saja langsung jika ada yang ingin Anda katakan. Kalau begitu saya akan jujur. Si Boren duduk di hadapan Xia Feng, menatap lurus ke wajahnya. Saya rasa Long Bing sudah memberitahu Anda tentang rencana kami. Apa pendapat Anda? Tatapan Tang Tianlong beralih ke wajah Xia Feng, seolah ingin melihat isi hatinya. Xia Feng sudah menduga bahwa Tang Tianlong terlibat dalam proyek pabrik militer, dan ia sudah punya jawaban untuk pertanyaan si Boren. Negara kita sedang dalam masa pembangunan. Kita tidak kaya, bahkan bisa dibilang sedang kesulitan keuangan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin aku meminta uang kepada pemerintah? Aku sudah memutuskan untuk tidak mengambil uang pemerintah. Aku akan berinvestasi dan memproduksinya sendiri. Aku pasti akan memproduksi senapan runduk yang menyaingi standar kelas dunia untuk negara ini. Ya, akan ada senjata api yang lebih baik lagi di masa depan.
Si Boren dan Tang Tianlong bertukar pandang kosong. Wajah mereka tanpa ekspresi, dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Xia Feng berpura-pura terkejut. Apakah aku salah bicara? Hehehe. Si Boren tertawa 3 kali, lalu tiba-tiba menunjuk hidung Xia Feng. Bocah, kalau kau mau mengambil semuanya sendiri, bilang saja. Kenapa kau mengibarkan spanduk sebesar itu? Tang Tianlong menyesap air matang dan berkata perlahan. Tuan Xia, negara kita tidak miskin. Negara ini adalah ekonomi terbesar kedua di dunia, memegang triliunan obligasi pemerintah AS. Saya berasumsi Anda masih bisa menghasilkan ratusan juta atau bahkan miliaran untuk membangun lini produksi senjata. Anda berbicara dengan sangat baik. Bagaimana kita bisa melanjutkan diskusi ini? Tuan Tang, apakah Anda orang yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan saya? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Ya, saya adalah perwakilan resmi yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan Anda. Kali ini, Tang Tianlong mengakuinya dengan mudah. Si Boren berkata, Xia Feng, katakan saja apa yang Anda pikirkan. Saya tidak ingin mendengar omong kosong Anda. Baiklah, kalau begitu saya akan jujur, kata Xia Feng. Ide saya sebenarnya sangat sederhana. Saya tidak ingin siapapun ikut campur dalam perusahaan saya sendiri. Dan saya tidak ingin Anda mengirim supervisor untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Itu tidak baik untuk produksi dan operasional perusahaan. Singkatnya, saya akan bertanggung jawab atas semua investasinya sendiri. Dan saya akan menyediakan senapan runduk terbaik atau senjata api lainnya untuk Anda. Tang Tianlong mengerutkan kening. Anak muda, kau harus mengerti. Kau memproduksi senjata, bukan mainan. Tidakkah kau pikir sesuatu yang berbahaya ini perlu diawasi? Xia Feng berkata, tentu saja. Kau bisa mengirim tentara untuk menjaga gerbang dan gudang. Dan senjata yang kau produksi perlu persetujuanmu sebelum bisa meninggalkan pabrik. Bukankah itu cukup? Kau awasi semua ini, dan aku akan mengelola perusahaan. Hanya itu syaratku. Wah, kau benar-benar. Apa kau punya uang sebanyak itu? Hampir 10 miliar, kata si Boren. Ya, kata Xia Feng, aku meminjam 10 miliar dari Shen Tu Tianyin. Seharusnya itu cukup. Tang Tianlong dan si Boren bertukar pandang lagi. Xiao Xia, bisakah kau sedikit berkompromi? Xia Feng memotongnya, hanya itu syaratku. Jika kau tidak memuaskanku, aku akan melepaskan investasi ini. Kau? Tang Tianlong juga geram. Si Boren memelototi Xia Feng, seolah ingin menggigitnya, tetapi ia tak berdaya menghadapi Xia Feng. Alasannya sederhana, senapan runduk domestik sudah sangat ketinggalan zaman sehingga pasukan khusus Tiongkok harus meminjam senapan runduk asing untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, Xia Feng telah dengan ahli membuat senapan runduk kelas dunia untuk Longbing. Dan wanita Jerman yang keras kepala itu tidak mau bekerja sama dengan Xia Feng. Mengingat situasi ini, dan keahliannya yang luar biasa, bagaimana mungkin ia tidak marah? Nada bicara Xia Feng sedikit melunak. Dua pemimpin, aku tidak bermaksud menentang kalian. Coba pikirkan, bukankah kalian menginginkan senapan runduk tercanggih? Kalian juga bisa mengendalikan pabrik militer ini, jadi untuk apa kalian butuh saham? Aku rasa negara kita tidak akan tertarik dengan uang sekecil itu. Alasan aku memiliki kondisi seperti ini sebenarnya demi perusahaan. Perusahaan ini milikku. Aku sudah menginvestasikan begitu banyak uang di dalamnya, jadi tentu saja aku harus mencari cara untuk melakukannya dengan baik. Jika perusahaan ini milik kalian, untuk apa aku bekerja keras? Apa kalian pikir aku benar? Tang Tianlong dan si Boren kembali saling berpandangan. Hei, kau pria yang hebat. Kupikir kita bisa meyakinkanmu, tapi kau sama keras kepalanya dengan wanita Jerman itu. Tang Tianlong menghela napas. Ya, apa yang Anda katakan memang masuk akal. Negara kita punya banyak pabrik militer, tapi kita tidak bisa memproduksi senapan runduk terbaik. Terkadang saya berpikir ini ada hubungannya dengan model manajemen perusahaan. Baiklah, saya akan membuat pengecualian dan membiarkan Anda menjadi pengusaha swasta pertama di negara kita yang memiliki pabrik militer. Jika Anda bekerja dengan baik dan memberi contoh yang baik, lebih banyak modal swasta akan memasuki pasar senjata di masa depan. Apakah Anda yakin? Xia Feng tersenyum dan berkata, tentu saja, Tuan Tang, jangan khawatir. Anda tahu, saya menginvestasikan 1 miliar di sana, dan uangnya pinjaman. Saya menanggung semua risikonya. Bagaimana mungkin saya tidak berusaha sebaik mungkin? Hehehe. Tang Tianlong tersenyum, ayo kita tanda tangani kontraknya. Setelah menandatangani kontrak, saya akan meminta seseorang untuk mengantar Anda melihat tanahnya. Saya sudah menyiapkan beberapa bidang tanah kosong. Anda bisa menggunakan yang mana saja yang Anda suka. Baiklah. Xia Feng semakin penasaran dengan identitas Tang Tianlong. Dari nada bicara Tang Tianlong, posisinya mungkin lebih tinggi daripada si Boren. Kontrak itu tebal, lebih dari 30 halaman, dengan ratusan klausul dan peraturan. Kecepatan membaca Xia Feng luar biasa. Ia membaca seluruh kontrak hanya dalam 10 menit dan menandatanganinya.
Tang Tianlong juga menandatangani, lalu ia dan Xia Feng bertukar kontrak. Si Boren menekan pagar di atas meja. Kurang dari semenit kemudian, seorang wanita masuk tanpa mengetuk. Melihat wajahnya, Xia Feng tertegun. Itu adalah Tang Yuyan. Ia mengenakan pakaian olahraga longgar, tetapi pakaian itu tidak mengurangi lekuk tubuhnya yang anggun, yang tetap terpahat dan menawan. Tang Yuyan tersenyum pada Xia Feng dan berkata, Ayah baptis, bolehkah aku membawa orang-orangku dan pergi? Xia Feng ketakutan. Sebuah jeep militer melaju di jalan, perlahan meninggalkan kota Kyoto. Ayo kita ke lokasi pertama dulu. Aku sudah memeriksanya. Lokasinya di sebelah desa, di tepi sungai. Cocok untuk pabrik. Tang Yuyan memecah keheningan di dalam mobil. Ada berapa bidang tanah? Tanya Xia Feng. 4. Aku sudah memeriksa semuanya untukmu, kata Tang Yuyan. Xia Feng berkata, kalau begitu, bisakah kau memberiku saran? Tang Yuyan tersenyum. Aku tidak punya pengalaman. Tugasku hanya mengantarmu berkeliling dan memastikan keselamatanmu. Soal di mana pabrik akan dibangun, kau harus memutuskan sendiri. Ya. Xia Feng meliriknya. Nona Tang, bolehkah aku bertanya? Apa yang ingin kau tanyakan? Bibir Tang Yuyan sedikit menyeringai. Apa pekerjaan ayahmu? Tang Yuyan tersenyum. Aku tahu kau akan menanyakan itu, tapi aku tidak menyangka kau akan menahannya begitu lama. Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Dia dari Departemen Peralatan, bukan pejabat tinggi, hampir sama dengan ayah baptisku. Tidak mungkin, kata Xia Feng, sedikit skeptis. Dia yakin Tang Tianlong berasal dari Departemen Peralatan, tetapi dia tidak percaya Tang Tianlong bukan siapa-siapa. Tang Yuyan mengerucutkan bibir merahnya dan melirik Xia Feng. Long Bing telah menyesatkanmu. Kau sangat mencurigakan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika mereka penting, apakah mereka akan datang menemuimu secara langsung dan menandatangani kontrak? Jika kau membangun perusahaan besar yang mampu memproduksi jet tempur atau tank, orang-orang penting pasti akan datang menemuimu. Xia Feng tersenyum. Kata-kata Tang Yuyan masuk akal. Dia hanyalah seorang pengusaha swasta yang menjalankan perusahaan kecil. Bagaimana mungkin orang sekuat itu datang menemuinya dan menandatangani kontrak? Namun, keluarga Tang Dishu masih meninggalkan kesan yang tak terpahami padanya. Tuan Xia, saya sendiri yang menjadi sopir dan pemandu Anda hari ini. Bagaimana Anda berterima kasih? Baiklah. Saya akan mentraktir Anda makan malam. Apa yang Anda inginkan? Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mentraktir saya di Kyoto? Saya akan mentraktir Anda makan malam. Bagaimana kalau begini Anda membuatkan saya senapan runduk dengan performa yang sama dengan milik Long Bing? Oke? Tang Yuyan tersenyum pada Xia Feng. Sepertinya inilah alasan mengapa Tang Yuyan secara pribadi mengajak Xia Feng melihat-lihat lahan itu. Xia Feng berpikir sejenak. Baiklah, berikan saya senapan modifikasi yang Anda inginkan, dan saya akan membantu Anda saat kita kembali ke Haizu. Saya sudah menyiapkannya untuk Anda sejak lama. Ada di bawah jok belakang, kata Tang Yuyan. Xia Feng menoleh ke belakang dan melihat, seperti dugaannya, sebuah kotak plastik persegi panjang di bawah sofa jok belakang. Mata kirinya sedikit berkedut, dan di dalamnya, ia melihat sebuah senapan rundu produksi dalam negeri, identik dengan yang telah dimodifikasinya untuk Long Bing. Xia Feng mengalihkan pandangannya dan tersenyum masam. Jadi, kau sudah menyiapkannya, kata Tang Yuyan sambil tersenyum. Karena aku tahu kau tidak akan menolakku. Mobil memasuki pinggiran kota dan melaju sedikit lebih jauh sebelum tiba di tepi sungai. Tanah itu berjarak sekitar 20 km dari kota, mudah diakses dengan mobil hanya dalam waktu 10 menit. Tanah itu juga sangat luas, diperkirakan lebih dari 100 hektar. Menurutmu, bagaimana kondisi tanah ini? Tanya Tang Yuyan. Dengan lompatan ringan, ia mendarat di atas batu setinggi sekitar 1 meter dan menatap Xia Feng dari atas. Xia Feng mendongak. Bagus sekali. Kau tahu berapa harga tanah ini? 200 juta, kata Tang Yuyan. Sangat dekat dengan kota, dan bahkan tanah industri pun tidak murah. Xia Feng berkata, kalau begitu, bawa aku ke tanah berikutnya untuk melihatnya. Terlalu mahal. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Tang Yuyan tiba-tiba melompat turun dari batu besar, merentangkan kakinya yang panjang, dan tiba-tiba menendang dada Xia Feng. Xia Feng buru-buru menghindar, berkata, Nona Tang, apa yang kau lakukan? Tang Yuyan tidak berkata apa-apa, dan mengayunkan kakinya ke arah lutut Xia Feng. Xia Feng menghindar ke belakang, sedikit marah, Nona Tang, bisakah kau berhenti? Tang Yuyan membalas dengan rentetan pukulan. Tinjunya seputih kristal, tampak rapuh, namun luar biasa kuat dan cepat, bersiul tertiup angin. Xia Feng menangkis pukulan cepat Tang Yuyan dengan siku dan telapak tangannya, dan pukulan dari tinju Tang Yuyan membuat siku dan telapak tangannya sakit. Meskipun ia hanya bertahan, ia terus terdesak mundur, dan dalam sekejap mata, ia terdorong ke tepi sungai kecil. Cukup. Xia Feng tidak punya tempat lain untuk mundur.
Mundur lebih jauh berarti ia akan tenggelam di sungai. Namun, Tang Yuyan tampaknya tidak menyadari peringatan Xia Feng. Ia berpura-pura mengepalkan tinjunya sebentar, lalu tiba-tiba berputar dan melancarkan tendangan cambuk ke bahu Xia Feng. Gerakannya sangat anggun, dan bahkan dengan serangan sekuat itu, ia tampak seperti burung yang indah saat ia meregangkan tubuh dan mengayunkan kakinya di udara. Xia Feng pernah mendengar Liang Zhengchun mengatakan bahwa kekuatan klan Tang bukan hanya terletak pada senjata tersembunyi mereka, tetapi juga pada kemampuan meringankan dan tinju keluarga Tang. Xia Feng belum pernah menyaksikan seni bela diri ringan klan Tang, tetapi ia telah menyaksikan kekuatan tinju klan Tang, dan ia pun murka. Tepat ketika kaki panjang itu hendak menyerangnya, Xia Feng tiba-tiba melangkah maju, menyamping, dan memotong di antara kedua kaki Tang Yuyan. Tang Yuyan tidak mengantisipasi reaksi dan kecepatan Xia Feng. Saat ia mencoba menarik kakinya, sudah terlambat. Bahu Xia Feng telah menghantam pinggulnya dengan keras, mengirimkan hantaman kuat yang melontarkan tubuhnya dari bahu Tang Yuyan, membuatnya terlempar 2 meter sebelum jatuh ke tanah. Tepat saat ia hendak jatuh ke tumpukan batu, Tang Yuyan mengulurkan tangan dan mendorong sebuah batu. Tubuhnya langsung terpental kembali, terentang, dan ia mendarat dengan ringan di tanah. Ini tampaknya adalah seni bela diri ringan klan Tang, keterampilan yang sungguh ajaib. Xia Feng tidak menyerang, melainkan hanya melotot tidak senang. Tangan Tang Yuyan terselip di balik punggungnya, mengusap lembut bokongnya yang montok dan kencang. Meskipun ia tak bersuara, ekspresi polosnya yang menahan rasa sakit, membuat hati siapapun sakit. Bagaimana kau bisa memukulku di sana? Bibir Tang Yuyan sedikit melengkung, seolah-olah ia telah dianiaya. Tangannya terus mengusap bokongnya, daging montok itu bergoyang perlahan di bawah tangannya seperti riak, pemandangan yang sungguh memikat. Tanpa gerakan-gerakan ini, Xia Feng bisa saja mengendalikan mata kirinya, tetapi usapannya yang terus-menerus itu terasa menggetarkan, sebuah godaan tersendiri. Dan sensasi ini, godaan ini, mata kiri Xia Feng berkedut tak terkendali, dan pakaiannya lenyap tanpa suara, dalam sepersekian detik. Tubuhnya proporsional dan ramping, tingginya hampir 1,75 meter, namun sama sekali tidak kurus. Ia besar di tempat yang seharusnya besar, dan ramping di tempat yang seharusnya ramping, kecantikan alami. Berkat latihan bela diri bertahun-tahun, perutnya tidak lagi berisi lemak bayi seperti biasanya, melainkan memiliki beberapa otot perut yang halus. Perutnya yang putih bersih dan bercahaya tak hanya memancarkan kekuatan dan keindahan yang liar, tetapi juga keindahan yang tak terlukiskan. Sebagai tanda kewanitaan, area dadanya setidaknya berukuran kap D, bulat, kencang, dan indah. Pinggulnya berbentuk lumba-lumba yang sempurna, dan dipadukan dengan kulitnya yang seputih salju, keduanya tampak sangat sensual. Kakinya yang panjang, yang menempati 2/3 tubuhnya, sangat mirip dengan Liang Xiao. Kedua wanita ini berlatih bela diri, tetapi kakinya tidak hanya ramping dan bulat, tetapi juga kuat. Dan tempat suci dan misterius itu. Jangan salahkan aku. Kau yang memintanya. Aku tidak bermaksud melakukan ini, gumam Xia Feng pada dirinya sendiri. Napasnya tersengal-sengal. Tang Yuyan hanya sedikit memprovokasinya. Tetapi ia malah memenuhi layar dengan konten yang lebih menarik. Semuanya dalam definisi tinggi, tanpa sensor. Hei, Tang Yuyan merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan Xia Feng yang tajam. Kenapa kau menatapku seperti itu? Xia Feng akhirnya tersadar dan segera menatap langit, mengalihkan perhatiannya. Kenapa kau menyerangku? Tang Yuyan tersenyum. Terakhir kali di turnamen bela diri, aku melihatmu mengalahkan Bruce Long, dan aku ingin menantangmu. Aku belum pernah punya kesempatan sebelumnya. Hanya kita berdua di sini. Jadi kalaupun kau mengalahkanku, tidak akan ada yang tahu. Hehe. Api jahat di perut bagian bawahnya akhirnya mereda, dan mata kiri Xia Feng kembali normal. Namun, ia masih tidak berani menatap Tang Yuyan. Takut ia akan terprovokasi lagi. Kau sungguh hebat. Aku tidak bisa mengalahkanmu, kata Tang Yuyan. Xia Feng kemudian mengalihkan pandangannya ke Tang Yuyan. Ia tersenyum. Tidakkah kau pikir ini membosankan? Aku tahu bahwa keahlian terkuat sekte Tang Mu bukanlah tinju, melainkan senjata tersembunyi. Jika kau menggunakan senjata tersembunyi padaku, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Tang Yuyan menggelengkan kepalanya, senjata tersembunyi sekte Tang kita bukan main-main. Setelah kita menggunakannya, biasanya kita ingin membunuh lawan. Aku tidak akan menggunakan senjata tersembunyi padamu. Baru saja, aku melihatmu hampir jatuh ke tanah, tapi kau terbang tinggi seperti burung. Apakah itu Kinggong? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk mengingat tindakan Tang Yuyan. Tindakan itu sungguh indah dan ajaib. Tang Yuyan tersenyum dan berkata, "Yah, Kinggong Klan tak memiliki sejarah ratusan tahun. Itu tidak sehebat yang digambarkan dalam novel atau film bela diri, melainkan keterampilan unik yang memanfaatkan kekuatan dan tubuh. Begini saja dengan lari 3 hingga 5 meter, aku bisa melompati tembok setinggi 3 meter. Dengan lari 10 meter, aku juga bisa melompati rintangan 4 atau 5 meter."
Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum, luar biasa. Kau mau belajar? Tang Yuyan menatap Xia Feng. Terkejut, Xia Feng bertanya, bolehkah aku belajar? Tentu saja, kata Tang Yuyan sambil tersenyum, tapi kau harus mengajariku Wing Chun. Xia Feng tersenyum, oke, setuju. Mengenai pertukaran kungfu, Xia Feng punya ide dan rencananya sendiri. Liang Zhengchun telah mewariskan rahasia Wing Chun kepadanya, memintanya untuk mempromosikannya. Ini berarti ia memenuhi syarat untuk mengajari Tang Yuyan Wing Chun. Tentu saja, syaratnya adalah Tang Yuyan juga harus mengajarinya kungfu klan Tang yang asli. Jika Tang Yuyan menyimpan rahasia darinya, hanya mengajarinya teknik-teknik yang dangkal, ia tidak akan mengajarinya Wing Chun yang sebenarnya tanpa ragu. Aku akan membawamu ke plot berikutnya sekarang. Setelah kau memutuskan plotnya, aku akan mentraktirmu makan, lalu kita akan pergi ke rumahku. Aku akan mengajarimu Qinggong, dan kau akan mengajariku Wing Chun. Bagaimana menurutmu? Tang Yuyan tampak bersemangat. Xia Feng tersenyum. Oke. Dari 4 bidang tanah yang ditawarkan Tang Tianlong, semakin jauh dari kota Kyoto, semakin murah harganya. Xia Feng akhirnya memilih sebidang tanah sekitar 70 km dari Kyoto, yang terletak di kaki gunung, di sebelah kota kecil. Lokasinya strategis, memungkinkan karyawan untuk berbelanja atau minum teh sepulang kerja. Tentu saja, alasan utama memilih bidang tanah ini adalah harganya yang terjangkau 150 hektar hanya dengan 50 juta yuan. Xia Feng juga memilihnya karena lahan kosong di sekitarnya, sehingga mudah untuk ekspansi di masa mendatang tanpa repotnya pembongkaran atau relokasi. Soal lokasi yang terlalu jauh dari kota, hal itu bukan masalah baginya. Barang-barang yang diproduksi di pabrik militer bukanlah barang biasa yang dikirim ke supermarket dan pusat perbelanjaan. Militer hanya mengambilnya dari gudang. Mengingat keadaan ini, mengapa ia memilih tanah mahal yang dekat dengan kota? Hari sudah sore ketika mereka berdua kembali ke kota. Tang Yuyan mentraktir Xia Feng bebek panggang kuande yang terkenal di seluruh negeri, lalu mengajak Xia Feng ke rumahnya. Tang Yuyan tinggal sendirian. Rumahnya, yang terletak di kompleks perumahan mewah di jantung kota, seluas 200 meter persegi dan bernilai puluhan juta. Meskipun pendapatan Tang Yuyan jelas bukan ancaman baginya, status sosialnya yang lain membuatnya mudah untuk digadaikan. Klan Tang adalah keluarga terbesar di Shu. Sebuah klan terkemuka dan bergengsi yang telah berdiri selama ratusan tahun. Siapa yang tahu berapa banyak kekayaan yang dimiliki keluarga Tang saat ini? Tempatmu bagus, puji Xia Feng sopan setelah masuk. Ia sangat menyukai dekorasi segar yang dipilih Tang Yuyan. Sederhana, namun sangat elegan dan bergaya. Kau tidak punya rumah di Kyoto, kan? Tanya Tang Yuyan. Kudengar kau tinggal di rumah Longbing? Ya, untuk saat ini, kata Xia Feng. Ia berjalan ke jendela Prancis besar di ruang tamu, yang menghadap ke sudut Kyoto. Aku akan memberimu kunci, kata Tang Yuyan. Xia Feng tertegun sejenak. Kenapa kau memberiku kunci? Tang Yuyan tersenyum dan berkata, kau ingin belajar kungfu klan Tang, dan aku ingin belajar Wing Chun Mu. Aku akan memberimu kuncinya, dan kau boleh datang kapan saja. Kau juga bisa tinggal di sini. Dengan begitu, kita bisa saling belajar. Bukankah itu bagus? Baiklah. Saran Tang Yuyan memang bagus, dan akan bermanfaat bagi pembelajaran mereka, tetapi Xia Feng masih merasa agak merepotkan. Oh, begitu. Kau mungkin perlu meminta izin pada Longbing, kan? Xia Feng bertanya dengan canggung, apakah aku perlu izinnya untuk tinggal di sana? Tidak. Xia Feng tak kuasa menahan tawa. Apakah kita sedang syuting A Chinese Odyssey? Berikan kuncinya padaku. Aku akan datang saat aku senggang. Tang Yuyan memberikan kunci cadangan kepada Xia Feng. Aku akan berganti pakaian, lalu kita bisa mulai. Oke, kata Xia Feng. Aku juga akan mempersiapkan apa yang akan kuajari padamu. Tang Yuyan masuk ke kamarnya. Xia Feng duduk di ruang tamu selama 2 menit, lalu memindahkan sofa, membersihkan ruang. Beberapa menit kemudian, Tang Yuyan keluar dari kamarnya, mengenakan bikini olahraga hitam. Area dadanya mendorong kain ketat itu tinggi-tinggi, dan tonjolan di antara kedua kakinya terlihat, lekukan samar terlihat. Pinggulnya, tentu saja, mengisi celana pendek olahraganya. Kain tipis itu terasa seperti kulit kedua, sangat memikat. Tang Yuyan tampaknya sengaja menghindari memperlihatkan dirinya. Meskipun ia sengaja mengenakan bra dan celana dalam, tetapi itu pun tak mampu mencegahnya untuk sedikit terbuka. Xia Feng berpura-pura tenang, sambil tersenyum, sofa Mu sudah kupindahkan. Akan kukembalikan nanti saat aku pergi. Tidak masalah, jangan khawatir, kata Tang Yuyan sambil tersenyum. Aku siap. Kau bisa mengajariku Wing Chun dulu. Xia Feng awalnya berniat agar ia mengajarinya seni bela diri klan Tang terlebih dahulu. Tetapi ia begitu licik hingga memintanya untuk mengajarinya Wing Chun terlebih dahulu. Sepertinya Tang Yuyan juga sependapat. Jika ia tidak mengajarinya Wing Chun sejati, ia mungkin juga tidak akan mengajarinya seni bela diri klan Tang sejati. Praktik.
Merahasiakan seni bela diri warisan adalah praktik umum di kalangan seniman bela diri Tiongkok, dan Xia Feng serta Tang Yuyan pun tak terkecuali. Namun, Xia Feng lebih mementingkan kepercayaan Liang Zhengchun. Ia tidak ingin mengkhianati kepercayaan Liang Zhengchun dan kebaikan yang telah ditunjukkannya. Di sisi lain, Tang Yuyan hanya khawatir karena seni bela diri klan Tang tidak mudah diwariskan kepada orang luar. Kurasa aku harus mendapatkan kepercayaannya dulu. Aku akan mengajarinya dasar-dasarnya, lalu lihat bagaimana dia melakukannya. Xia Feng membulatkan tekad. Ia menghampiri Tang Yuyan dan berkata, biar kuajari tekniknya dulu. Ikuti aku. Mari kita mulai dengan gerakan Wing Chun yang paling terkenal, yaitu tangan meminta petunjuk. Xia Feng memberi isyarat sambil berbicara, sesekali berhenti untuk mengoreksi gerakan Tang Yuyan. Tarik perutmu. Kau tidak menariknya dengan benar. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menekan perut Tang Yuyan, menekannya dengan sedikit tenaga. Perut Tang Yuyan terasa lembut dan lentur, namun sedikit kencang. Otot perut seputih salju yang berkilau itu bukan hanya untuk pamer, itu nyata. Tang Yuyan merasa sedikit malu dan gugup. Namun, Xia Feng tidak melakukan gerakan lain. Ia hanya menekan perutnya lalu menjauh. Ia tampak tidak memanfaatkannya. Ia tampak serius dan formal. Setelah mengajarinya tangan meminta petunjuk, Xia Feng beralih ke tangan yang terbentang. Xia Feng berputar di belakang Tang Yuyan dan menyenggol lututnya dengan kakinya. Ia berkata, Wing Chun menekankan kesatuan 3 ujung tendangan dan tinju. Keselarasan 3 titik. Ini berarti ujung hidung, ujung jari kaki, dan ujung jari kaki harus selalu sejajar secara vertikal. Beginilah cara menyerang dan bertahan. Kakimu terlalu berjauhan, yang memperlambat gerakanmu. Tarik sedikit. Tang Yuyan mengepalkan tinjunya dan menarik kakinya ke belakang. Pinggulnya gemetar dan menimbulkan riak-riak. Xia Feng segera mengalihkan pandangannya. Latihannya dengan berpakaian seperti ini memang menggoda, tetapi demi seni bela diri kelantang, ia harus gigih. Dalam 1 jam, Xia Feng mengajari Tang Yuyan teknik-teknik dari tangan pembimbing hingga tangan pembunuh. Ia bahkan mendemonstrasikannya, menebas leher Tang Yuyan dengan telapak tangannya. Tentu saja, itu hanya 1 gerakan. Ia tidak menggunakan kekuatan apapun. Namun, ketika telapak tangannya menyentuh kulit halusnya, rasanya seperti tersengat listrik. Ia tidak berani berlama-lama dan segera menjauh. Tang Yuyan dan Xia Feng merasakan hal yang sama canggung dan gugup, tetapi itu tak terelakkan. Setelah mengajari Tang Yuyan lebih dari 10 teknik Wing Chun, Xia Feng menghabiskan setengah jam lagi berlatih dengannya. Mereka menyerang, bertahan, dan menggunakan teknik-teknik Wing Chun. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita dengan latar belakang kungfu, Tang Yuyan mempelajari Wing Chun dengan sangat cepat, hanya kalah dari Xia Feng. Pembelajaran awal Lei sendiri. Hal ini mengejutkan Xia Feng, tetapi mengingat Lei telah berlatih bela diri sejak kecil, ia merasa lega. Aku sudah mengajarimu semua teknik Wing Chun. Setelah kau menguasainya, aku akan mengajarimu rahasia pembangkit tenaga. Xia Feng menyeka keringat di dahinya dan menghela napas lega akhirnya, ia tak perlu menyentuhnya lagi. Tang Yuyan berkata, mungkin butuh 2 minggu bagiku untuk mencerna apa yang kau ajarkan. Setelah itu, aku akan kembali untuk menanyakan rahasia pembangkit tenaga Wing Chun. Jangan ragu. Xia Feng tersenyum. Tidak, jika bukan karenamu, aku akan mengajarimu rahasia Wing Chun sekarang juga. Aku percaya padamu. Kita tunggu saja sampai aku lebih menguasainya. Aku akan mengajarimu Qinggong Sekte Tang kita sekarang. Tang Yuyan meregangkan kakinya. Mata kiri Xia Feng telah memasuki mode penglihatan mendalam. Dalam penglihatannya, Tang Yuyan telah menjadi kerangka yang terbungkus daging dan darah. Kerangkanya, ototnya, pembuluh darahnya, ototnya, pembuluh darahnya, semuanya terlihat. Beginilah caranya ia mempelajari rahasia Wing Chun, dan sekarang ia berencana menggunakan metode ini untuk mempelajari rahasia Qinggong Sekte Tang. Qinggong, dari perspektif fisika, pada dasarnya adalah keterampilan melepaskan diri dari gravitasi. Semakin besar gaya yang Anda berikan pada bumi, semakin besar pula gaya pantulnya. Proses mengerahkan gaya dan memanfaatkan gaya pantul itulah cara Anda melakukan Qinggong. Dengan menghitung berdasarkan 9,8 Newton per kilogram, Anda bisa mendapatkan gambaran tentang gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan diri dari gravitasi. Semakin besar gaya yang Anda berikan pada bumi, semakin efisien Anda memanfaatkan gaya pantulnya, dan semakin tinggi Anda dapat melompat. Lihat, akan kutunjukkan padamu. Begitu selesai bicara, Tang Yuyan tiba-tiba menekuk kakinya dan menghentakkan tubuhnya ke tanah. Tubuhnya tiba-tiba terlepas dari tanah dan melesat menuju langit-langit. Lompatan berdiri ini hanya sehelai rambut, dan kepalanya sedikit menyentuh langit-langit. Dengan lompatan sehebat itu, jika ia berkompetisi dalam lompat tinggi di kejuaraan atletik, ia pasti akan menjadi juara dunia. Begitu saja, Xia Feng tahu ia tak akan mampu melakukannya. Namun, ia tak melewatkan seluruh proses Tang Yuyan, mulai dari persiapan hingga lompatannya. Yang ia lihat bukan hanya lompatan Tang Yuyan,
Ia melihat bagian dalam tubuhnya, terutama kakinya, sudut kakinya yang tertekuk, gerakan ototnya, laju aliran darahnya. Melalui perspektif yang mendalam inilah Xia Feng melihat sekilas rahasia King Gong Sekte Tang. Bisakah kau demonstrasikan lagi? Xia Feng ingin melihat lebih banyak. Satu intip saja tidak cukup. Tidak masalah. Tang Yuyan menekuk kakinya lagi, menarik napas, dan tiba-tiba menarik dirinya keluar dari tanah. Area dadanya yang besar, yang sebelumnya diam, tiba-tiba terbebas dari beban bumi, membubung tinggi. Ketika kepalanya menyentuh langit-langit, area dadanya kembali tertarik gravitasi, jatuh bersamanya. Kaki Tang Yuyan kembali ke lantai, tetapi area dadanya terus bergoyang. Jika area dadanya lebih kecil, akankah ia melompat lebih tinggi? Itu pertanyaan yang sangat membosankan, tetapi pikiran Xia Feng sejenak terbayang sebuah pikiran nakal. Apakah kau ingin aku demonstrasikan lagi? Tanya Tang Yuyan. Xia Feng berkata, beristirahatlah sejenak. Katakan padaku, bagaimana kalian, Sekte Tang, berlatih King Gong? Kekuatan kaki itu penting. Latihan apapun yang meningkatkan kekuatan kaki akan berhasil, seperti melompat dengan karung pasir yang diikatkan ke tubuh, memanjat rintangan, dan sebagainya. Tentu saja, menguasai teknik gaya pantul bumi juga penting. Aku akan mengajarimu lain kali. Berlatihlah dulu, kata Tang Yuyan. Xia Feng berdiri di ruang terbuka dan melompat beberapa kali, tetapi tidak ada yang berhasil. Lompatannya masih setinggi sebelumnya, kurang dari setengah tinggi Tang Yuyan. Bahkan, setelah menguasai beberapa rahasia King Gong Sekte Tang, ia sebenarnya bisa menerapkannya dan melompat lebih tinggi lagi. Tetapi ia tidak ingin Tang Yuyan melihat sisi abnormalnya ini. Kau sebenarnya cukup bodoh, Tang Yuyan terkekeh. Kau membuatnya terdengar mudah. Aku baru saja mulai mempelajari King Gong keluargamu. Xia Feng berhenti melompat. Ia menatap Tang Yuyan dan bertanya ragu-ragu. Bisakah kau mengajariku senjata tersembunyi keluargamu? Tang Yuyan tersenyum pada Xia Feng. Aku tahu kau punya rencana seperti itu. Aku bisa mengajarimu King Gong. Tapi untuk senjata tersembunyi, kau butuh seseorang dari keluarga Tang kita. Xia Feng mengangkat bahu. Bukankah sudah jelas kalau itu tidak diwariskan ke orang luar? Tidak apa-apa. Aku tidak perlu belajar. Tunjukkan saja padaku. Aku ingin memperluas wawasanku. Tidak masalah. Tunggu sebentar. Tang Yuyan berbalik dan masuk ke kamarnya. Ketika keluar, ia mengenakan ikat pinggang kulit sapi. Ikat pinggang itu dipenuhi berbagai macam senjata tersembunyi bumerang, pisau lempar, anak panah segitiga, jarum baja, anak panah bintang 5, dan beberapa senjata tersembunyi aneh lainnya yang belum pernah dilihat Xia Feng sebelumnya dan bahkan tidak bisa diucapkan. Mata kiri, Xia Feng sedikit berkedut, dan ia kembali memasuki mode perspektif kedalaman. Tang Yuyan mengulurkan tangan dan mengambil bumerang yang lebih besar, lalu tiba-tiba melemparkannya. Bumerang itu melayang, dan ketika hendak menabrak dinding, tiba-tiba bumerang itu jatuh dan terbang ke arahnya dari sisi lain. Namun, sebelum bumerang itu terbang kembali ke tangannya, ia meraih segenggam jarum baja dan menyatukan kedua tangannya. Dengan suara jarum baja yang membelah udara, bumerang itu terpental mundur. Bang! Bumerang itu menghantam dinding dan jatuh ke tanah. Tatapan Xia Feng beralih ke bumerang itu, dan rahangnya hampir ternganga. Ada sederet jarum baja yang tertancap di bumerang itu, dalam barisan vertikal, dan jarak antar jarumnya sama. Setelah jeda yang lama, Xia Feng tiba-tiba berkata, apakah kalian masih menerima anak baptis? Tang Yuyan terkikik, tanpa menjawab ya atau tidak. Xia Feng menatap Tang Yuyan dengan penuh semangat. Baiklah, bisakah kau mendemonstrasikannya lagi? Tang Yuyan menjawab. Xia Feng telah melakukan banyak hal di hari pertamanya di Kyoto. Ia menandatangani kontrak untuk pabrik militer, memilih lokasi pabrik, dan bahkan mempelajari dua keterampilan unik Sekte Tang King Gong dan senjata tersembunyi. Meskipun Tang Yuyan hanya mengajarinya King Gong Sekte Tang dan mendemonstrasikan senjata tersembunyi beberapa kali, beberapa demonstrasi itu praktis setara dengan instruksi formal bagi seseorang dengan penglihatan yang tajam dan kemampuan belajar yang luar biasa. Hari ini sungguh memuaskan. Tang Yuyan telah menawarkan Xia Feng tempat tinggal, tetapi Xia Feng tetap pergi ke rumah Long Bing. Sudah memilih tempat? Long Bing, yang sedang menonton TV di ruang tamu, bertanya dengan santai saat Xia Feng masuk. Xia Feng berkata, aku sudah memilih yang termurah. Dia sangat lengket, kan? Xia Feng sedikit terkejut dan berkata dengan canggung, apakah kau sedang membicarakan Tang Yuyan? Siapa lagi selain dia? Xia Feng duduk di sofa di hadapan Long Bing. Dia memintaku untuk mengajarinya Wing Chun. Kau yang mengajarinya? Ya. Xia Feng berkata, tapi itu tidak sia-sia. Aku memintanya untuk mengajariku Kung Fu Kelantang. Aku pernah memintanya untuk mengajariku, tetapi dia menolak. Kau, dia sebenarnya yang mengajarimu. Kami masih berteman baik, tetapi dia melupakan teman-temannya demi kecantikan. Rasanya aneh sekali mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulut Long Bing. Xia Feng berkata dengan canggung,
Anggap saja ini pertukaran kungfu. Aku punya sesuatu yang ingin dia pelajari, dan dia punya sesuatu yang ingin aku pelajari. Long Bing berkata, kau tidak mengenalnya, apalagi keluarga Tang. Mereka keluarga kuno dengan sejarah berabad-abad, penuh dengan barang antik. Keluarga Tang punya aturan yang sangat ketat. Kau bukan anggota keluarga Tang, jadi kau tidak akan belajar kungfu Tang yang sebenarnya. Dia mungkin akan mengajarimu dasar-dasarnya agar kau bisa menguasainya. Yah, aku tidak bisa memberitahunya. Tang Yuyan mungkin memang berniat begitu. Tetapi siapapun yang ingin menipu Xia Feng di dunia ini harus memenuhi satu syarat terlebih dahulu menipunya. Bahkan, jika Tang Yuyan tidak mengajarinya keterampilan inti lantang, Xia Feng bisa mempelajarinya dengan cara paling sederhana dengan memintanya mendemonstrasikannya. Terima kasih, aku tidak akan memberitahunya. Xia Feng punya rencana sendiri. Biar ku beritahu sesuatu. Apa? Kami telah memastikan bahwa pembunuhnya memang dari keluarga Gu, bernama Dani. Ia adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh Gu Dingshan. Ia memalsukan kematiannya 16 tahun yang lalu dan dikirim ke Asia Selatan oleh Gu Dingshan untuk menerima pelatihan dari sebuah organisasi pembunuh. Ia tidak memiliki identitas, yang setara dengan bayangan, dan cukup berbahaya. Xia Feng berkata, karena kau telah memastikan identitasnya, mengapa kau tidak menangkapnya? Long Bing berkata, orang-orang kami sudah mulai bertindak, tetapi sejauh ini belum ada petunjuk. Di mana orang-orang dari keluarga Gu? Jika kita tidak bisa menangkap Dani, bisakah kita menangkap orang-orang dari keluarga Gu? Kau pikir masalahnya terlalu sederhana. Bagaimana kita bisa menangkap mereka tanpa bukti? Kukatakan ini agar kau berhati-hati. Ini Kyoto, dan pengaruh Gu Dingshan di sini lebih besar daripada di Haizu. Xia Feng tersenyum getir. Hanya itu? Menunggu Dani membunuhku lagi? Bahkan jika kau menangkap Dani, kurasa kau tidak akan mendapatkan sesuatu yang berharga darinya. Aku tahu betul gaya keluarga Gu. Mereka akan menyangkal adanya hubungan apapun dengan Dani. Long Bing terdiam sejenak sebelum berkata, kau ingin Gu Dingshan mati? Tentu saja. Xia Feng bertanya ragu-ragu, apa maksudmu? Long Bing berkata, kalau begitu, gunakan otakmu. Kau orang yang cerdas. Gu Dingshan bisa memasang jebakan untuk menjebakmu, jadi kenapa kau tidak bisa memasang jebakan untuk menjebaknya? Kau tidak harus bertahan, kau juga bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Xia Feng menatapnya kosong, suaranya terngiang di benaknya. Coba pikirkan, Long Bing berdiri dari sofa. Aku akan ganti baju. Xia Feng bertanya dengan bingung, kenapa ganti baju? Kau mau keluar? Long Bing menjawab, aku ganti baju untuk belajar Wing Chun darimu. Kupikir karena kau bisa mengajari Tang Yuyan, kau pasti bisa mengajariku, kan? Xia Feng mengangguk sambil tersenyum kecut. Memang, hubungan antara dirinya dan Long Bing adalah persahabatan hidup mati, jauh melampaui hubungannya dengan Tang Yuyan. Jika ia bisa mengajari Tang Yuyan, mengapa ia tidak mengajari Long Bing? Beberapa menit kemudian, Long Bing keluar dari kamar tidurnya, mengenakan bikini olahraga hitam. Dadanya bagaikan dua bola meriam, siap meledak dan menjungkir balikan segalanya. Kakinya yang panjang putih dan elastis, dan area di sekitar kakinya yang terbalut celana pendek olahraga tampak lebih menggairahkan dan memikat. Tonjolan kecil di antara kedua kakinya, lekukan yang jelas terlihat, membangkitkan perpaduan antara misteri dan keseksian, daya tarik yang seolah membekukan siapapun yang ada di sana. Bikini olahraga lainnya, Xia Feng benar-benar gugup. Setelah hampir 2 jam berguling-guling, Xia Feng akhirnya kembali ke kamarnya. Berbaring di tempat tidur, ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat beberapa kali sebelum menjernihkan pikiran tentang Long Bing dari benaknya. Long Bing dengan pinggulnya yang kencang, Long Bing dengan kakinya yang jenjang, Long Bing dengan lekuk tubuhnya, Long Bing dengan belahan dadanya. Mengajarkan Wing Chun Long Bing agak berbeda dengan mengajar Tang Yuyan Wing Chun. Long Bing lebih akrab dengannya, karena telah tidur di ranjang yang sama selama lebih dari sebulan. Ia tidak keberatan dengan kontak fisik, dan Tang Yuyan lebih santai. Jadi, setiap kali ia mempelajari gerakan baru, Long Bing akan mendesaknya untuk berlatih dengannya. Kontak fisik sangat penting dalam pertandingan sparring, dan Long Bing, dengan sifat kompetitifnya, akan meninggalkan Wing Chun dan menggunakan teknik gulatnya yang tangguh setiap kali ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia akan tiba-tiba menjatuhkan Xia Feng ke tanah, lalu menjepit kaki panjangnya di lehernya. Atau dia akan menyerang dari belakang, menjatuhkan dan menjepitnya, lalu mencekiknya, memaksa kepalanya ke dadanya. Bahkan sekarang, Miss Fei Xia Feng tetap tegak, tercekik tak nyaman. Saat ia perlahan-lahan mulai tenang, pikiran Xia Feng kembali teringat kata-kata Long Bing jika Gu Dingshan bisa menjebakmu, mengapa kau tidak bisa menjebaknya? Kau tidak perlu membela diri. Kau juga bisa mengambil inisiatif. Memang, aku tidak pernah secara proaktif mengganggu keluarga Gu, apalagi membunuh mereka. Kata-kata Long Bing jelas merupakan petunjuk bagiku untuk melakukan sesuatu. Tapi aku belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Jika aku membunuh Gu Dingshan atau Gu Kewu, dengan kekuatan keluarga Gu yang luar biasa,
Bukankah mereka akan membalas? Membunuh Gu Dingshan atau Gu Kewu tidak akan sulit. Tetapi jika aku melakukannya, bisakah aku menahan pembalasan keluarga Gu? Pikiran Xia Feng tercabik-cabik. Membunuh tidaklah sulit. Bagian yang sulit adalah apa yang terjadi selanjutnya. Terlebih lagi, ia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Dan sama sekali tidak memiliki pengalaman. Setelah berbaring beberapa saat, Xia Feng turun dari tempat tidur dan berdiri di ruang terbuka di depannya. Pikirannya berpacu dengan gambaran Tang Yuyan yang sedang memperagakan keterampilan Qinggongnya. Setiap gambaran yang muncul di benaknya tersampaikan oleh mata kirinya ke rangka Tang Yuyan, otot-ototnya, pembuluh darahnya, gerakan segalanya pada saat itu, semuanya terungkap dengan jelas di benaknya. Xia Feng meniru gerakan Tang Yuyan, menekuk kakinya pada sudut 45 derajat dan menyesuaikan tulang serta otot tubuh bagian atasnya ke posisi yang sama. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam, memfokuskan energi itu, bersama dengan energi internalnya, pada kakinya. Bangun! Dengan teriakan keras, Xia Feng melompat. Saat itu juga, ia merasa seolah-olah sebuah pegas telah menghantam kakinya, melontarkannya ke depan dengan suara mendesing. Tanah langsung menjauh dari pandangannya, tetapi kepalanya tidak mencapai langit-langit. Setelah melayang sekitar setengah detik, ia jatuh. Rumah Longbing adalah rumah tua, dengan langit-langit rendah hanya 3 meter. Rumah Tang Yuyan adalah rumah yang lebih baru di lingkungan kelas atas, dengan langit-langit setidaknya 4 meter. Perbedaan keahliannya langsung terlihat. Meskipun Xia Feng diam-diam telah mempelajari beberapa rahasia Qinggong keluarga Tang, itu tidak cukup komprehensif. Dia tidak bisa mencapai level Tang Yuyan. Namun, Tang Yuyan telah berlatih sejak kecil, selama lebih dari 20 tahun, sementara Xia Feng baru berlatih hari pertama. Dari perspektif ini, jelas betapa hebatnya kemampuan belajar Xia Feng. Selama dia terus berlatih, mendapatkan pengalaman, dan menguasai lebih banyak rahasia, dia tidak hanya akan sepenuhnya menguasai Qinggong keluarga Tang, tetapi bahkan melampauinya. Apa yang kau teriakan? Suara Longbing datang dari ambang pintu. Mungkin karena kegembiraan, atau mungkin kerasukan setan, Xia Feng tetap diam. Sebaliknya, dia mengambil sosis dari meja samping tempat tidur, yang telah dia siapkan untuk camilan larut malam, dan melemparkannya ke arah pintu. Ini bukan lemparan sembarangan. Pikirannya dipenuhi bayangan Tang Yuyan yang sedang memperagakan teknik senjata tersembunyi keluarga Tang, dan tiruannya cukup akurat. Meskipun tidak sepenuhnya akurat, setidaknya 3/4 akurat. Namun, tepat ketika Xia Feng melepaskan sosis itu, pintu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan Longbing. Kau? Longbing belum menyelesaikan kata-katanya ketika sebuah sosis tiba-tiba masuk ke mulutnya. Xia Feng tertegun. Longbing juga tertegun. Ia tampak sangat aneh, memegang sosis di mulutnya. Udara di ruangan itu terasa membeku. 10 detik kemudian, Longbing perlahan menarik sosis itu keluar dari mulutnya. Ia menatap Xia Feng, matanya bukan lagi mata manusia biasa, melainkan mata kucing. Xia Feng terbatuk kering. Yah, maafkan aku. Aku tidak menyangka kau akan masuk tanpa mengetuk. Jadi kau melempar benda ini padaku? Longbing mengangkat sosis itu. Xia Feng tersenyum kecut, dengan ekspresi polos di wajahnya. Ia berpikir, syukurlah sosisnya kecil. Seandainya yang lebih besar, pasti jauh lebih parah. Bajingan. Longbing tiba-tiba melemparkan sosis ke arah Xia Feng. Xia Feng menghindar sambil berteriak, jangan impulsif. Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Sudah kubilang jangan. Longbing melepas sandalnya dan melemparkannya ke arah Xia Feng. Satu dengan kaki kirinya, lalu satu lagi dengan kaki kanannya. Xia Feng berhasil menghindari kaki kirinya tetapi tidak dengan kaki kanan, dan terkena sandal di wajahnya. Sebelum ia sempat membuka mata, Longbing tiba-tiba menyerbu, melompat, kaki terbuka lebar, dan melancarkan tendangan gunting mematikan di lehernya. Kemudian, dengan memutar pinggangnya, ia melemparkannya ke tanah. Pahanya mencengkeram lehernya, bagian belakang kepalanya menekan tempat di mana begitu banyak pikiran mengintai di dalam dirinya, dan lubang hidungnya dipenuhi aroma yang memikat dan memikat. Xia Feng akhirnya terbebas dari perasaan menyiksa itu, dan kini ia kembali. Kakak, aku baru saja melempar sosis padamu, dan kau jadi marah begitu? Kau melempar sosis ke arahku, dan kau bahkan memasukkannya ke mulutmu. Kau menggodaku, ya? Seru Xia Feng. Dengan kepribadian yang begitu garang, siapapun yang menikahinya harus menggunakan furnitur baja di rumah mereka, kan? Membuat segalanya lebih mudah. Dengan dana yang tersedia, pabrik militer Thunder Horse Manufacturing Company segera memasuki fase konstruksi. Mesin dan pekerja perusahaan konstruksi tiba, meratakan tanah dan membangun tembok. Xia Feng secara khusus menyediakan 2 hektar tanah bagi perusahaan untuk membangun villa dan taman. Villa ini untuk ditinggali Anina. Statusnya istimewa, jadi dia tidak bisa terlihat di depan umum dan membutuhkan perlindungan. Sebidang tanah di dalam pabrik dialokasikan untuknya, dan para prajurit yang menjaga pabrik juga memberinya perlindungan.
Proses pengadaan peralatan pabrik militer juga dimulai, dengan sebagian besar peralatan diimpor dari Rusia dan Ukraina. Anina secara pribadi mengawasi pengadaan, sementara Xia Feng bertindak sebagai penerjemahnya, bernegosiasi dan melakukan transaksi dengan pemasok Rusia dan Ukraina. Keduanya menetap di tempat penampungan sementara di lokasi pabrik militer. Sambil menunggu kedatangan peralatan Rusia dan Ukraina, mereka juga berkolaborasi dalam renovasi peralatan mesin produksi dalam negeri. Keduanya adalah ahli mesin yang luar biasa. Xia Feng menangani pemesinan rumit komponen presisi sementara Anina mengawasi perakitan. Bersama-sama, mereka mengubah beberapa peralatan mesin produksi dalam negeri menjadi mesin kelas dunia, menyaingi mesin-mesin tercanggih di Eropa dan Amerika Serikat. Selama masa ini, Xia Feng juga tekun mengembangkan dua teknik unik sektetang, mendedikasikan setidaknya 1 jam setiap pagi dan sore untuk berlatih Qinggong dan senjata tersembunyi. Dengan kemampuan belajarnya yang luar biasa, ia secara alami meningkat setiap hari, terus meningkat. Dalam sekejap mata, 2 minggu telah berlalu. Matahari terbenam tampak di langit barat, menyinari lokasi pabrik militer dengan cahaya keemasan. Hutan di belakangnya tampak diselimuti debu emas, seluruh dunia bermandikan cahaya, pemandangan yang begitu indah hingga membuat orang ingin berkedip. Di lereng bukit, Xia Feng merayap di atas batu. Sebuah senapan runduk teracung di hadapannya. Inilah senapan yang diminta Tang Yuyan untuk dimodifikasi. Ia telah menghabiskan 2 minggu terakhir mengutak-atiknya di waktu luang, akhirnya menyelesaikannya tanpa mengganggu pekerjaannya. Kini, Xia Feng ingin menguji keefektifan senapan runduk ini. Anina berbaring di samping Xia Feng, pinggulnya terangkat tinggi. Dari belakang, lekuk tubuhnya begitu menggairahkan hingga mampu membuat lidah pria manapun terjulur. Ia mengintip ke bawah lara senapan runduk itu, tetapi yang dilihatnya hanyalah hutan, tanpa tahu apa yang sedang dibidik Xia Feng. "Lukas, apa yang kau tembak?" Anina mulai tidak sabar setelah sekian lama tidak melihat Xia Feng bergerak. Xia Feng berkata, "Seekor burung." Mata Anina melebar. Ia memandanginya dan berkata dengan frustrasi, "Di mana burungnya?" Xia Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan melepas teropong dari senapan runduknya, lalu menyerahkannya kepada Anina. Anina, sambil memegang teropong, kembali menatap ke depan dan melihat 2 sosok pucat terjerat di hutan di depannya. Satu laki-laki, yang satu lagi perempuan, kemungkinan sepasang kekasih dari desa terdekat. Ia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Xia Feng dengan burung. Pipinya memerah, lalu ia menepuk pantat Xia Feng dengan kesal, sambil berkata, "Lukas, itukah yang kau ingin aku lihat? Kau jahat sekali." Xia Feng terkekeh. "Memanggilku jahat, dan kau tidak malu?" Anina menatap Xia Feng dengan genit, lalu terus mengamati pasangan muda itu melalui teropong senapan runduknya. Pasangan itu sangat romantis. Aku mendoakan yang terbaik untuk mereka. Orang-orang dari budaya yang berbeda memang berbeda. Jika mereka ditemukan di Timur Tengah, pasangan ini mungkin akan dirajam sampai mati. Di Tiongkok, nama pasangan itu akan dikenal di seluruh jalan, menjadi topik pembicaraan terhangat. Xia Feng ragu untuk menembak karena mereka. Ia tak ingin satu tembakan pun merusak suasana romantis itu. Ia juga tak ingin membayangkan pasangan muda itu melarikan diri dengan panik, celana di tangan mereka. "Lukas, aku juga ingin menembak," kata Anina, sambil meletakkan teropongnya di batu dan tersipu. Xia Feng berkata, "Tunggu sebentar. Menembak sekarang akan membuat pasangan itu takut. Aku tidak akan menembak dengan senapan rundukmu." Anina menggigit bibirnya pelan. Xia Feng tertegun. "Aku tidak punya senjata lain." "Kau menembak apa?" Anina mendekap Xia Feng, mengulurkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Kau tahu apa yang ingin kutembak?" Xia Feng? Xia Feng belum pernah melakukan hal seperti itu di luar ruangan sebelumnya, dan ia gugup serta ragu-ragu. Namun dengan suara resleting, Anina meyakinkannya hanya dalam 3 detik. Daya persuasifnya selalu begitu kuat, membuatnya tak tertahankan. Di bawah matahari terbenam, 2 sosok pucat muncul di hutan. Langit biru, angin sepai-sepai, dan membawa pesan cinta. 10 menit kemudian, Xia Feng kembali ke batu. Bahkan tanpa teropong senapan runduknya, ia bisa melihat apa yang terjadi di hutan di seberang jalan. Pasangan muda itu telah lama menghilang, dan hutan itu benar-benar sunyi. Di mata kirinya, ia bahkan bisa melihat tisu yang mereka buang. Xia Feng sedikit mengangkat moncong senapannya. Meskipun tisu itu bisa berfungsi sebagai target, perkiraan jarak tembaknya hanya 800 meter, jauh dari cukup untuk menguji jangkauan maksimum senapan. Ia mengarahkan moncongnya ke pohon yang lebih jauh. Xia Feng punya alat sendiri untuk mengukur jarak mata kirinya. Ia cukup menetapkan titik acuan, melirik, dan bisa memperkirakan perkiraan jaraknya. Pohon itu berjarak sekitar 3000 meter dalam garis lurus. Itu dia. Xia Feng mengarahkan moncongnya ke dahan pohon yang mati di batang pohon. Anina duduk di samping Xia Feng, memoles ulang lipstiknya dengan cermin rias. Ia sesekali melirik bokong Xia Feng yang kencang, senyum puas tersungging di bibirnya.
Mereka yang berpikir secara intuitif paling mudah merasa puas dan bahagia, ia telah membuktikan proposisi filosofis ini dengan pengalamannya sendiri. Namun, pada saat itu, Xia Feng tiba-tiba memiringkan moncong senjatanya 20 derajat, seluruh tubuhnya menegang. Cepat tembak. Hari mulai gelap. Anina menyingkirkan cermin rias dan lipstiknya. SSST. Xia Feng meninggalkan teropongnya, mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap lurus ke arah hutan. Apa yang kau lihat? Tanya Anina penasaran, sambil bergerak mendekati Xia Feng. Cahaya terang tiba-tiba menyambar di hutan di seberang jalan. Xia Feng mencengkeram leher Anina dan bersembunyi di balik batu bersamanya. Bang! Hujan bunga api beterbangan dari batu, dan pecahan batu beterbangan kemana-mana seperti pisau. Sepotong batu mengiris pipi Xia Feng, dan darah langsung mengucur deras. Anina juga terluka. Sepotong batu merobek pakaiannya, meninggalkan luka dangkal di bahunya. Ya, ya. Anina mencoba mengucapkan kata pembunuh, tetapi dalam kepanikan dan ketakutannya, ia tidak dapat berbicara dengan baik. Jangan bergerak. Jangan melihat ke atas. Xia Feng masih mencengkeram leher Anina erat-erat, takut jika ia bergerak, kepalanya akan tertembak. Di mana dia? Tanya Anina gugup. Di hutan seberang jalan. Xia Feng melepaskan leher Anina, lalu mengaitkan gagan senapan runduknya dengan ranting dan dengan hati-hati menariknya dari batu. Dengan senapan runduk di tangan, Xia Feng sedikit tenang. Perlahan ia mendekatkan kepalanya ke tepi batu, tetapi tanpa melihat keluar, ia menggunakan kemampuan clairvoyance mata kirinya untuk menembus tepi dan melihat langsung ke hutan seberang jalan. Sebelumnya, ia hanya samar-samar melihat seseorang bergerak di hutan, tetapi kewaspadaan dan instingnya memungkinkannya menghindari tembakan pertama musuh. Saat itu, ia dapat melihat pria itu dengan jelas wajah kuning, mata segitiga, dan perawakan yang relatif kuat, khas keturunan Asia Selatan. Penembak runduk Asia Selatan itu bersembunyi di semak-semak, senapan runduknya mengunci tempat persembunyian Xia Feng dan Anina. Penembak jitu Asia Selatan itu memasang penerima di telinganya, sebuah kumparan hitam menjulur dari leher hingga ke saku mantelnya. Ia menggumamkan sesuatu, tetapi Xia Feng tidak mengerti bahasa Asia Selatan, jadi ia tidak bisa menafsirkannya dengan membaca bibir. Namun, penerima di telinga dan mulutnya mengirimkan sinyal kuat kepada Xia Feng ia tidak sendirian. Penembak jitu Asia Selatan itu gagal pada tembakan pertamanya, tetapi ia tidak menyerah, bahkan tidak mengubah posisi. Jelas berharap untuk mengulur waktu Xia Feng dan Anina sementara komplotannya menyerang dari lokasi lain. Oh tidak ada sinyal di sini. Anina mencengkeram ponselnya, tampak gugup. Jangan bergerak, jangan takut, Xia Feng meyakinkannya. Perlahan menggerakkan senapannya ke arah penembak jitu Asia Selatan itu. Ia memiliki komplotan, dan meskipun lokasinya saat ini tidak diketahui, mereka pasti tidak akan langsung berada di posisinya. Ini memberi Xia Feng waktu dan kesempatan untuk menghabisi penembak jitu itu di hutan di seberang lereng bukit, mengincarnya dan Anina. Senapan runduk Xia Feng muncul dari celah batu, meluncur di antara semak-semak, dan membidik tepat ke arah penembak jitu Asia Selatan itu. Ini adalah metode penembak jitu yang aneh. Sebuah batu menghalangi jalannya, teropong penembak jitunya hampir tak terlihat, dan tempat persembunyian musuh di semak-semak berjarak 1.800 meter. Semua keadaan ini akan membuat penembak jitu terbaik sekalipun tak berdaya, tetapi baginya, itu bukan halangan. Ia membidik, menarik pelatuknya. Bang! Satu tembakan meletus, dan semburan darah menyembur dari semak-semak sejauh 1.800 meter. Penembak jitu Asia Selatan itu, yang bersembunyi di semak-semak, separuh kepalanya hancur oleh peluru senapan runduk. Pemandangan itu seperti semangka yang meledak di udara. Hingga ajal menjemputnya, penembak jitu Asia Selatan itu tak dapat memahaminya. Ia jelas telah mengunci Xia Feng, dan jika ia menunjukkan wajahnya, ia akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi bahkan sebelum ia melihat sehelai rambut pun, kepalanya meledak. Dalam hal penembak jitu, tak seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi Xia Feng. Turun gunung cepat dan panggil Long Bing. Setelah menghabisi penembak jitu Asia Selatan itu, Xia Feng bangkit dan menarik Anina dari tanah. Penembak jitu itu. Anina ketakutan. Dia sudah mati, tapi dia punya kaki tangan. Cepat pergi dari sini, aku akan menahan kaki tangannya. Xia Feng mendorong Anina. Tapi kau. Wajah Anina dipenuhi kekhawatiran. Xia Feng meraung, kau mau kita semua mati di sini? Pergi. Anina menggigit bibirnya, lalu berbalik dan berlari menuruni lereng bukit. Melarikan diri bersama Anina tampak seperti pilihan paling bijaksana, tetapi ternyata tidak. Melarikan diri bersama berarti meninggalkan kaki tangan penembak jitu Asia Selatan itu, dan Anina tidak cepat. Jika mereka tertangkap, keduanya akan terbunuh. Faktor lainnya adalah hampir pasti para penembak jitu ini adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh keluarga Gu, yang berarti Dani mungkin terlibat dalam operasi itu kesempatan untuk membunuh Dani, dan Xia Feng tidak mau melewatkannya. Di waktu dan situasi lain, Xia Feng, warga biasa,
Tak punya alasan untuk menembak. Tapi ini berbeda. Ia sedang membela diri, dan pistol itu milik Tang Yuyan. Sosok Anina lenyap dari pandangan, dan Xia Feng meninggalkan lereng tanpa pohon itu dan memasuki hutan lebat. Sarafnya menegang saat ia bergerak. Rabun jauh dan kewaskitaan mata kirinya terpicu, mengamati sekelilingnya dengan saksama. Namun, beberapa menit berlalu, kaki tangan penembak jitu Asia Selatan itu tak muncul, dan tak seorang pun melepaskan tembakan. Matahari terbenam di ufuk barat, dan hutan perlahan menggelap. Xia Feng bersembunyi di balik pohon besar, menghadap gunung di bawahnya, mata kirinya terus-menerus mengamati kiri dan kanan, serta mengamati dengan saksama ke arah puncak gunung. Namun, hutan itu sunyi senyap. Selain desiran angin dan kicauan burung yang kembali, hutan itu bagaikan dunia mati. Aku menembak dan membunuh penembak jitu Asia Selatan itu, dan komplotannya pasti tahu. Mungkinkah dia ketakutan? Mustahil, mustahil. Tapi jika komplotannya tidak kabur, mengapa dia tidak menampakkan diri? Mungkinkah dia sedang menunggu sesuatu? Xia Feng melirik langit yang semakin gelap, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Musuh sedang menunggu malam tiba. Xia Feng tidak membawa peralatan penglihatan malam. Jika mereka menganggapnya lawan yang tangguh, mereka pasti akan menunggu hingga gelap sebelum menyerang. Dan mereka jelas mengenakan peralatan penglihatan malam. Selama waktu ini, mereka hanya perlu menemukan rute menuruni gunung. Setiap penembak jitu memiliki kesabaran dan daya tahan yang luar biasa. Xia Feng tampaknya tidak memiliki kualitas ini, tetapi dia bukan penembak jitu biasa. Xia Feng menyerah menunggu dan menyandang senapan runduknya di punggungnya. Dia melirik ke arah cabang-cabang di atas, menekuk kakinya, dan tiba-tiba melompat. Tubuhnya membubung hingga ketinggian lebih dari 2 meter. Dengan kakinya lebih dari 2 meter dari tanah, dikombinasikan dengan tinggi dan jangkauannya, dia meraih cabang yang tingginya 5 meter dari tanah. Menarik ke atas dengan kedua tangan, ia mendarat di dahan pohon. Keterampilan Kinggong Sekte Tang yang dipelajarinya dari Tang Yuyan terpakai dengan baik, dan kerja keras selama 2 minggu latihan telah membuahkan hasil. Memanjat pohon, Xia Feng dengan hati-hati bergerak di antara dahan-dahan, dengan cepat mencapai titik tertinggi. Pohon itu setidaknya setinggi 20 meter, lebih tinggi daripada pohon-pohon lain di dekatnya. Pandangan Xia Feng, yang bertengger di atas kanopinya, tiba-tiba meluas. Kurangnya cahaya yang cukup bukanlah masalah baginya. Bahkan di malam yang gelap gulita, mata kirinya dapat melihat seekor kelinci melata sejauh 2 kilometer. Dari puncak pohon, mata kiri Xia Feng mengamati hutan seperti radar. Beberapa menit kemudian, 2 target memasuki bidang penglihatannya. Pukul 8, seorang pria berambut pirang memegang senapan runduk antimaterial baret. Senapan ini dapat menembus kendaraan lapis baja, membuatnya rentan bahkan untuk bersembunyi di balik pohon. Pukul 12, seorang pria Asia memegang senapan runduk M200. Kedua pria itu mengenakan ket wajah dan kamuflase hutan yang biasa dikenakan penembak jitu. Mata kiri Xia Feng terkunci pada pria Asia itu. Meskipun tertutup ket, Xia Feng mengenalinya Dani. Senyum sinis tersungging di bibir Xia Feng. Perlahan ia melepaskan senapan runduknya dari bahu dan menyandarkannya di dahan. Namun, bidikannya bukan ke Dani, melainkan ke pria berambut pirang yang memegang senapan runduk antimaterial baret. Angin sepau-sepau berdesir di hutan, gemerisik pucuk pohon. Suara ini menutupi suara langkah kakinya yang berderak di antara dahan-dahan tumbang. Bahkan dengan semua perlindungan dan peralatan penglihatan malam yang dapat mendeteksi pencitraan termal, saraf Dani tetap tegang, ketegangannya bertambah di setiap langkah. Lagi pula, ia menghadapi lawan seperti Xia Feng. Bahkan sekarang, Dani tak bisa melupakan saat ia menembak Xia Feng di Hotel Internasional Haizu. Dari jarak 2 kilometer, ia menarik pelatuk begitu pintu terbuka, tetapi Xia Feng berhasil menghindari pelurunya. Menghadapi lawan seperti itu, siapa yang bisa tetap tenang? Apalagi, Xia Feng telah menghabisi seorang ahli penembak jitu yang disewa dari Asia Selatan. Jika boleh memilih, Dani pasti tak mau berada dalam jarak 3 kilometer dari Xia Feng, bersenjata senapan runduk. Namun, Gu Dingshan sangat membenci Xia Feng dan ingin membunuhnya apapun yang terjadi. Ia bisa menolak apapun, kecuali perintah Gu Dingshan. Dia ada di hutan itu. Kalau saja lebih gelap sedikit, aku bisa menghabisinya, kata Dani pada dirinya sendiri, merayap maju dengan hati-hati. Rekannya, Kane, terdengar melalui headsetnya. Dani, kita sudah memojokkannya di hutan itu. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Ada apa dengan orang ini? Apa dia monyet? Dani merendahkan suaranya. Diam. Dia lebih licik dari yang kau kira. Lanjut Kane. Sialan, katakan padaku, siapa orang ini? Dia bisa membunuh harimau. Apa yang kau sembunyikan?